Oke, kita Oke, mulai aja Mbak Ulin ya berarti. oke, siap Mas. Oke, selamat siang teman-teman. Ya, ketemu lagi ya kita di sesi untuk saya terakhir sih, yaitu tentang influencer marketing gitu ya. Jadi terima kasih juga buat Mbak Olin dan tim dari di bimbing.id gitu kan udah mempercayakan saya untuk sesi yang ketiga ini ya. Ketiga buat saya gitu, influencer marketing gitu. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang influencer marketing ini gitu kan. Jadi tentang kita akan belajar gimana sih apa sih pentingnya kita pakai influencer marketing gitu. Lalu termasuk adalah kayak gimana cara menentukan influencer marketing yang tepat untuk brand kita, sampai kayak kreatif strateginya gitu. Karena ketika kita mau membuat sebuah campaign dengan influencer, kita nggak hanya ngeposting konten aja udah gitu, tapi kita juga perlu menentukan kayak kreatif ID-nya itu mau kayak gimana dan sebagainya gitu ya. Nanti kita coba bahas, termasuk nanti juga akan ada gimana cara approach si influencernya dan termasuk nanti juga reportingnya gitu. Jadi kayak ini belajarnya kita ini ya dari A sampai Z sebenarnya gitu. Jadi ini adalah istilahnya tuh materi hari ini gitu kan ya. Ada 4 babak gitu ceritanya. Yang pertama kita perkenalan dulu tentang influencer marketing itu apa gitu. Nanti kita coba bahas gitu kan sama influencer strategi itu seperti apa. Terus kayak kita menghubungi influencernya itu gimana gitu. Ada beberapa cara sih. Nanti kita coba saya jelaskan ya. Dan juga yang terakhir adalah performance review-nya si influencer tersebut gitu. Nah, teman-teman ada yang pernah ini belum sih pakai influencer gitu untuk brand kalian masing-masing? Dari Coba pribadi ada yang pernah paling belum? pernah Mas. Belum ada ya berarti? Belum ada atau teman-teman ternyata belum ada yang udah pernah nih? Sebentar ini ada yang Oh, belum. Oh, belum. Oke. Siap kalau belum. Jadi ini aku mau ini dulu ya teman. Tadi kan sempat Mbak Olin ngasih ini ya introduction gitu bahwa di pretestnya teman-teman ada yang menganggap bahwa influencer marketing dengan KOL atau Key Opinion Leader itu adalah sama gitu kan. Tapi memang kalau teman-teman juga nggak salah sih, cuman sebenarnya tuh ada kesamaan, cuman dan bedanya tuh tipis banget. Biar saya jelasin secara ini ya, maksudnya biar kita satu suara dan juga dapetin konsepnya gitu bahwa influencer marketing dan influencer dan juga KOL itu adalah sebenarnya itu pada dasarnya sama. Persamaannya itu adalah dari segi objektif. Keduanya itu sama-sama objektifnya adalah mencapai target yang mau ditentukan oleh si brand gitu ya. Misalnya brandnya tuh pakai influencer atau KOL tujuannya itu adalah untuk awareness gitu kan. Tujuannya adalah untuk sales gitu kan. Ya bisa gitu. Nah, itu tujuannya itu. Influencer ataupun KOL dua-duanya punya tujuan yang sama gitu ya, yaitu menginfluence atau ya menginfluence audiens mereka untuk melakukan sesuatu. Itu. Bedanya adalah dari segi sosoknya nih teman-teman. Kalau influencer itu memang orang-orang yang sudah memang mereka itu gede di sosial media atau digital gitu ya. Mereka bikin konten reguler gitu kan. Terus memang mereka banyak fans atau followers di sosial media atau dunia digital gitu ya. Sehingga mereka tuh ya dengan adanya fans itu mereka bisa mempengaruhi si fans mereka. Tapi kalau KOL itu siapapun sebenarnya bisa dibilang KOL selama dia itu punya kredibilitas yang bagus, terus spesialis di bidang tertentu gitu ya. Mereka nggak harus orang-orang yang memang punya followers tinggi di dunia digital, tapi mereka juga adalah orang-orang yang nggak main digital pun bisa disebut sebagai KOL gitu. Contohnya itu adalah jurnalis gitu ya. Terus contohnya lainnya itu adalah kayak chef dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah kalau KOL spesifik di bidang tertentu, yang mana namanya juga key opinion ya teman-teman. Key opinion berarti adalah ya kita mau dengerin opini orang ketika orang tersebut memang punya kredibilitas yang bagus, memang spesialis di bidang tersebut gitu ya. Dan mereka itu seperti yang saya bilang tadi, memang nggak bisa kayak di dunia nyata ataupun di dunia maya gitu ya. Itu dua-duanya bisa disebut sebagai KOL gitu ya. Tapi kalau ada KOL yang memang dia itu kayak jurnalis, memang dia expertnya di jurnalis gitu kan. Terus dia punya followers yang tinggi di misal di sosial media gitu kan, ya memang mungkin karena dia tuh ya karena memang orang follow dia karena memang ya dia expert di bidang tersebut dan mungkin orang tertarik gitu kan untuk follow mereka gitu. Nah, bedanya lagi nih, kalau influencer biasanya tuh kan kontennya bener-bener mereka bikin kontennya terkonsep. Mereka bener-bener bikin kontennya tuh kayak bagus lah gitu karena memang mereka itu gitu apa namanya memang ya pengen hadir di sosial media atau di digital. Sementara kalau yang KOL tadi
biasanya kalau dilihat memang yang posting kontennya nggak ya seperti yang influencer gitu sih teman-teman gitu. Gimana, clear atau ada yang ditanyain? Jadi intinya tadi adalah secara tujuannya itu sama, KOL sama influencer gitu ya. Cuman bedanya adalah dari sosoknya. Tapi makanya dari sesi ini kita nyebutnya ini adalah influencer marketing biar kita kayak satu suara gitulah bahwa ya influencer marketing itu bisa influencer, bisa KOL gitu ya. Gitu. Apalagi kalau teman-teman lihat tuh, misal kalau di luar biasanya, apalagi di luar negeri gitu ya, kalau orang di sana tuh kebanyakan entah di jurnal, entah di artikel atau dimanapun itu lebih banyak nyebutnya influencer marketing gitu. Jarang banget mereka nyebut KOL dan lain sebagainya gitu. Makanya ya kita hari ini membahasnya topiknya adalah influencer marketing gitu ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Oke, udah jelas jadi teman-teman perbedaan antara KOL dan influencer marketing walaupun mirip-mirip ya Mas ya. Mirip-mirip, iya betul. Dan kalau satu lagi nih, kalau di company, entah di Indonesia terutama ya, di company ataupun di agensi, biasanya memang orang itu lebih, kalau di orang yang udah awam ya Mbak, itu akan nyebutnya lebih banyak nyebut KOL gitu. Karena kalau saya tuh sempat nanya juga tuh, tanya-tanya ke beberapa orang gitu kan yang memang kerja di agensi atau digital, mereka memang lebih sering nyebutnya KOL ketimbang influencer. Kenapa saya tanya gitu? Karena memang KOL katanya lebih enak disebutin gitu deh. Seperti itu sih. Jadi kayak ya tergantung penamanya aja sih gitu. Oke. Ya. Wah, ini ada pertanyaan nih Mas. Brand ambassador itu bisa disebut KOL nggak ya Mas? Atau Brand berbeda-beda? ambassador, iya, brand ambassador itu salah satunya tuh itu beda ini lagi sih. Brand ambassador kan dia apa namanya, itu part of influencer marketing sebenarnya. Itu tuh dia kan dikontrak oleh brand dalam periode waktu tertentu agar mereka itu selalu mempromosikan brand kita secara berkala gitu kan. Itu bedanya. Kalau influencer sama KOL itu biasanya tuh cuman kayak satu kali periode udah gitu sih teman-teman. Ya brand ambassador tuh bisa disebut dua-duanya juga sih, influencer dan juga KOL gitu kan, karena ya mereka jadi perpanjangan brand kita gitu kan. Seperti itu sih teman-teman. Oke, thank you. Saya kasih contoh deh gitu. Kalau semisal JDID gitu ya, JDID kan punya brand ambassador Cinta Laura tuh gitu. Sementara kita juga punya banyak ini nih kayak KOL gitu kan. KOL banyak sih kayak kayak pakai BTR Alice lah, pakai Rachel V-nya dan lain sebagainya. Tapi mereka itu beda dari segi timeline waktunya gitu loh. Kalau Cinta Laura tuh bener-bener dia lebih eksklusif gitu kan. Jadi kayak kita akan memposting konten di Cinta Laura gitu kan, atau Cinta Laura tuh mempromosikan produk kita dalam kurun waktu yang sudah kita sesuai dengan kontrak mereka gitu. Sementara kalau kayak Rachel V-nya dan lain sebagainya, karena itu cuman kayak sebentar, kayak cuman campaign tertentu gitu kan, kayak ad hoc campaign lah intinya gitu. Jadi ya kita periode waktunya cuman kayak mungkin sebulan aja gitu kan. Tapi kalau brand ambassador itu bisa 6 bulan sampai setahun gitu sih. Itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Influencer marketing. Oke, jadi sebenarnya ini nih kayak ini adalah semacam definisinya gitu ya. Dari sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita cari di Google atau dimanapun, biasanya tuh influencer marketing itu definisinya tuh ada yang kayak beda-beda. Cuman kalau dirangkum sebenarnya ini sih teman-teman, bahwa influencer marketing itu adalah ketika sebuah brand itu memanfaatkan influencer reach dan juga authority untuk meningkatkan intinya adalah visibility mereka dan juga brand awareness gitu ya. Jadi di sini memanfaatkan reach dan otoritas influencer itu dimaksudkan bahwa ya kita sebagai brand menggunakan influencer, itu kan influencer kan punya jangkauan atau reach yang tinggi ya, karena mereka punya fans yang gede. Nah, kita memanfaatkan followers ataupun komunitinya influencer tersebut untuk menyebarkan brand kita gitu ya, untuk supaya mereka kayak reach atau jangkauan dari brand kita itu bisa istilahnya itu bisa terdistribusikan di semua followers atau fansnya si influencer gitu ya. Sementara kalau otoritas, kita memanfaatkan otoritasnya influencer karena influencer itu kan orang yang memang punya otoritas untuk mengajak fans mereka untuk melakukan sesuatu gitu kan. Melakukan sesuatu itu adalah kayak mungkin mereka bisa berinteraksi dengan
berinteraksi di postingan tentang konten kita gitu kan, tentang brand kita, atau bahkan sampai melakukan pembelian gitu. Nah, makanya di sini kita memanfaatkan dua hal itu sih, kayak influencer reach-nya, fans mereka gitu kan, kita memposting konten, si influencer memposting konten tentang brand kita, lalu disebar, selalu diposting, dan juga pastinya nanti akan reach ke banyak followers mereka gitu ya. Sementara mereka di influencer ini pun bisa punya otoritas untuk mengajak audiens mereka untuk melakukan sesuatu tadi gitu ya, sesuai objektif kita. Mungkin ya kita akan melakukan semacam sales atau apapun, itu bisa diakalin gitu ya teman-teman. Yang tujuannya adalah dari reach sama authority ini, tujuannya sebenarnya adalah untuk meningkatkan visibility mereka ya, brand gitu kan. Jadi ya kalau kita posting ke influencer yang memang banyak fansnya, otomatis ya tingkat visibility-nya atau istilahnya tuh reach-nya tuh banyak gitulah. Terus share brand message kita itu bisa dilakukan di si influencernya gitu ya. Kayak misalnya L'Oreal. Kalau teman-teman ingat atau pernah tahu, L'Oreal itu udah lama sih, tahun 2017 itu saya ingat sih, mereka tuh bikin campaign namanya itu True Match gitu ya, hashtag True Match gitu. Waktu itu si L'Oreal ini tuh pengen ngasih pesan ke audiens mereka bahwa your skin, your story gitu kan. Nah, itu message yang pengen dibawa waktu itu, dan itu kayak mereka tuh mengencourage audiens mereka gitu kan, target audiens mereka untuk mereka percaya diri dengan kulit mereka, warna kulit mereka, dan mereka tuh mengajak si target audiens mereka untuk share juga tentang tentang cerita tentang kulit mereka gitu dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa nge-share message brand kita gitu dengan menggunakan influencer gitu ya. Terus yang pastinya ngebangun brand awareness dan juga loyalty gitu ya. Kira-kira. Di sini ada yang mau ditanyain? Oke, sampai sini nih teman-teman ada yang udah paham, ada yang mau tanyain nggak? Atau udah clear? Clear, sampo. Oh, sepertinya mungkin. Oke. Oke, clear dong. Oke, ini tentang kenapa sih kita harus menggunakan influencer marketing gitu ya, teman-teman ya, gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih datanya nih, dari data ini kan ini data dari Social Buzz gitu yang menyebutkan bahwa ya influencer marketing itu efektif, dinilai efektif. Kalau kita ngelihat dari datanya nih, grafiknya di angka 6 sampai 10 tuh tinggi banget ketimbang angka yang 1 sampai 5 gitu. Itu menunjukkan bahwa memang ya influencer marketing berpengaruh, penting gitu ya. Tapi kenapa ini 5 sampai 1-nya juga ada gitu kan, mungkin brand ketika menggunakan influencer marketingnya itu tidak, istilahnya tuh mereka salah pilih influencer gitu, itu bisa terjadi banget gitu. Terus konten-konten yang diposting sama influencernya itu nggak sesuai dengan brand knowledge ataupun brand message kita gitu, ataupun guideline kita dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi nih teman-teman. Makanya hari ini kita mau coba untuk membahas ini ya, gimana sih caranya supaya ketika kita menggunakan influencer marketing itu tuh kita nggak kita nggak boncos, maksudnya ya kita tuh udah spend duit banyak gitu kan, tapi ya kita juga harus dapat ROI-nya, itu return on influence-nya gitu lah. Nah itu nanti kita coba untuk bedah itu ya. Jadi kenapa sih kita penting gitu kan, salah satunya tadi karena memang itu dinilai efektif ya influencer marketing. Terus yang pertama itu ada kayak si influencer marketing tentu lebih autentik ketimbang ad ya. Kalau brand menggunakan promo iklan gitu kan, itu udah pasti orang akan kayak skip lah, karena itu akan berbau iklan gitu ya, langsung kayak, karena itu jualan. Tapi ketika menggunakan influencer marketing ya teman-teman tahulah bahwa nanti orang-orang ataupun target audience itu akan melihat kontennya itu secara menarik gitu, nggak cuman jualan, nggak langsung jebret jualan gitu, tapi kita kayak dikasih hiburan dulu lah gitu. Contohnya itu ya kayak konten-konten, nanti saya kasih contoh di bawah-bawah deh, ada gitu kan. Jadi konten-kontennya tuh lebih kelihatan lebih istilahnya tuh organik ketimbang kita kayak jualan langsung gitu ya teman-teman. Ya makanya di sini dinilai lebih efektif karena itu gitu. Terus ya secara cost katanya efektif juga gitu kan, dan oke, kecepatan bicaranya baik. Ya secara cost juga efektif gitu kan katanya, karena ya kalau dibandingkan, saya pernah baca juga nih bahwa kalau kita menggunakan influencer marketing dibandingkan dengan social media ads, influencer marketing itu dinilai lebih efektif
dari segi cost ketimbang ads gitu. 3 kali lebih efektif katanya kayak gitu. Dan kalau dilihat memang dari pengalaman saya juga gitu kan, saya sih menilainya itu lebih efektif karena memang ya kita mendapatkan si target audiensnya tuh yang benar-benar terarah, tertuju gitu loh teman-teman. Jadi kan ada influencer yang memang dia itu ada fans fanatik gitu kan. Jadi ya dengan adanya fan fanatik tersebut jadi kayak lebih efektif gitu ketika kita menggunakan influencer ketimbang menggunakan ads gitu ya. Dan dari segi harga nanti juga ada perhitungannya. Jadi kalau dari segi harga kalau memang kita menggunakan influencer yang tepat gitu ya, menggunakan influencer yang tepat itu harganya akan murah gitu dibandingkan dengan menggunakan ads gitu. Jadi nanti kita akan coba melakukan perhitungannya juga. Terus yang ketiga itu bisa kayak membangun trust gitu ya. Karena kan ya people like people gitu kan. Jadi kan people tuh orang lebih trust ketika mereka dikasih tahu oleh orang lain gitu kan ketimbang dikasih tahu oleh brand gitu kan teman-teman. Kalau dikasih tahu oleh brand ya pasti orang akan ngiranya itu ya udah jualan lah pasti gitu. Tapi kalau ketika dikasih tahu oleh orang lain, apalagi sama idola mereka, ya mereka akan percaya gitu. Makanya influencer ini penting untuk dilakukan karena bisa ngebangun trust gitu ya antara followersnya influencer dengan brand kita gitu. Oh contohnya itu saya sering sih kalau di JDID terutama itu ngelakuin campaign dengan KOL gitu kan ataupun influencer gitu. Kayak misal kita launching Xiaomi Poco F3 Pro waktu itu launching eksklusif di JDID dan kita pakai influencer, ada 10 influencer sih, itu influencer gadget itu kebanyakan dan gamers gitu kan, dan kita minta mereka buat nge-review produk kita gitu kan. Nah dari situ hasilnya sangat bagus gitu teman-teman, sangat bagus, nggak cuma dari engagement ataupun ini ya impression ataupun reach, tapi bahkan dari sales. Kenapa saya bisa bilang dari sales? Karena kita bisa nge-track tuh kalau kita menggunakan influencer, kita bisa nge-track berapa persen sih penjualan yang bisa kita dapat dari si influencer tersebut dengan cara nanti kita istilahnya tuh menampilkan atau ya memberikan link UTM di captionnya si influencer tersebut, atau enggak bisa dengan menggunakan kode kupon gitu. Waktu itu kalau contohnya adalah di Redmi Xiaomi Poco F3 Pro, kita itu kan itu harga handphonenya kan 5 jutaan, 5-6 juta gitu kan. Dan kita tuh cuma ngasih voucher 50.000 gitu kan. 1.000 voucher kita sebar dan redeem rate-nya tuh 90% nih teman-teman. Jadi kayak memang ya itu ya sangat efektif gitu kan ketika kita memang kalau kita memilih influencer yang memang tepat sasaran gitu ya. Kita ngomongin soal smartphone, gadget, ya udah kita cari influencernya memang orang-orang yang memang berkecimpung di dunia tersebut gitu ya. Gitu kira-kira. Contoh. Lalu yang keempat tuh ya bisa ngasih akses ke audiens yang lebih luas gitu ya. Ya kan kita juga menggunakan influencer, pasti kita pertimbangannya salah satunya adalah followers atau fans gitu ya. Nah, itu ya kita bisa spread more akses ke si followersnya tersebut gitu ya. Terus ada lagi itu kayak membantu brand untuk mendapatkan target audiens yang lebih tertarget gitu kan. Karena memang ya tadi sih contohnya ketika Xiaomi Poco F3 Pro tadi ya brand itu brand gadget ya kita pakainya adalah orang-orang yang memang fokus ke tech dan gadget gitu. Kira-kira seperti itu. Itu sih. Terus gain more media social share dan sales gitu Bang. Iya. Jadi kayak ini tuh lebih kepada kita itu bisa dapetin earn media kan itu kayak konten yang bisa kita gunakan. Sebenarnya ini konten-konten dari influencer kan bisa kita gunakan juga nih teman-teman untuk konten kita. Nah, dibandingkan ketika kita menggunakan ads, yang mana ads itu kan ya kontennya adalah yang kita yang bikin, ya udah kita sebarin gitu kan. Tapi kalau menggunakan influencer itu kan kontennya mereka itu ada yang bisa kita gunakan tuh untuk kita post di sosial media kita. Jadi ya kita bisa dapat tambahan konten lah gitu intinya. Tapi memang catatan nggak semua influencer itu mau kayak kontennya itu diposting sama brand gitu kan. Makanya itu harus ada perjanjiannya di awal sih gitu. Nah, tapi dengan kita menggunakan konten yang ada wajah influencernya, biasanya konten-konten kita tuh lebih engagementnya lebih bagus ketimbang konten yang pakai dari Shutterstock ya, atau apapun, atau konten tentang produk gitu. Karena memang kan audiens atau orang tuh lebih cenderung untuk
nge-like sesuatu kan, terutama kalau memang kontennya tersebut berisi wajah yang memang familiar gitulah kira-kira. Apalagi apa namanya, si influencernya itu adalah adalah tokoh yang memang dia segani gitu kan, yang memang dia sukai. Jadi makanya engagementnya lumayan banyak sih kalau kita pakai fotonya influencer, kita taruh di Instagram kita salah satunya gitu sih. Dan termasuk tadi meningkatkan sales yang seperti saya contohkan tadi. Kalau saya tuh campaign-campaign yang saya lakukan dengan influencer nggak cuman dari Poco F3 Pro, tapi juga ada banyak sih kayak Huawei MateBook D14 gitu-gitu juga sama, kita menggunakan apa namanya konsep tersebut, strategi tersebut, dan ternyata memang berhasil gitu sih untuk penjualan terutama gitu. Oke, di sini ada yang tanyain teman-teman? Mana nih teman-teman? Ada yang mau tanya nggak? Terkait yang kenapa? Oke, atau dikumpulin dulu. Oke, lanjut ya. Jadi ini intinya sebenarnya influencer marketing itu penting sih untuk kita gunakan gitu. Ketika kita membuat ketika kita kerja di sebuah company gitu kan, atau kita punya brand baru gitu. Itu bisa sangat penting untuk kita lakukan gitu ya. Terutama kalau kita punya budget lebih. Terus ini adalah influencer tier-nya teman-teman ya. Tier-nya lah gitu. Kalau di ini semua channel sih ya. Ini kayak sebenarnya Instagram juga, TikTok juga gitu kan. Di sini kita bisa ngelihat tuh. Kenapa saya menunjukkan ini, bahwa teman-teman ketika kalian akan approach KOL atau pengen memilih KOL ataupun influencer, kalian juga harus melihat tuh followers mereka berapa demi untuk menentukan harga gitu ya. Jadi udah pasti kalau influencernya itu mikro sama nano, ya harganya akan lebih murah ketimbang makro dan mega gitu kan. Nah makanya itu kalau saya sih dulu waktu masih belum nyari influencer sendiri dan nggak pakai agensi, saya sih patokannya ini dan budget. Misal saya punya budget 100 juta gitu kan, dan saya di awal udah kayak nentuin dulu nih 100 juta kira-kira akan dapat berapa, dan influencernya tuh tiernya berapa aja gitu. Cuman sekarang kalau pakai agensi tuh enak sih, jadi kayak si agensi akan ngasih aja tuh kayak list influencernya, kemudian kita tinggal pilih aja sih sesuai dengan yang disesuaikan dengan budget kita sih. 100 juta kita bisa langsung lihat aja tuh dapat berapa harganya gitu ya. Jadi influencer ini, tier ini difungsikan untuk menentukan salah satunya adalah harganya gitu. Oke, itu tadi adalah tentang perkenalan soal influencer marketing ya. Influencer marketing itu apa, perbedaannya apa dengan KOL gitu kan. Sama tadi juga kita apa sih pentingnya kita menggunakan influencer marketing gitu ya. Termasuk tadi saya juga kasih contoh juga kan yang ada di JDID gitu ya, teman-teman. Terus ini adalah influencer strategi. Kita masuk ke sini ya. Oke, untuk menentukan influencer itu sebenarnya kita ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya teman-teman. Yang pertama adalah kita melihat dulu nih kesesuaian si influencer dengan brand kita gitu ya. Misal brand kita itu adalah brand tentang kesehatan gitu mungkin kan, dan juga persona dari brand kita mungkin, ataupun persona dari audiens kita itu adalah orang-orang yang memang selalu istilahnya itu concern dengan kesehatan mereka gitu kan, selalu makan sehat dan sebagainya. Ya kita perlu untuk dapetin influencer ataupun KOL yang memang sesuai. Ya mungkin kayak misalnya influencer yang memang suka olahraga, mungkin Alodita, mungkin Dian Sastro gitu kan. Tapi Dian Sastro biasanya kalau untuk untuk campaign yang kecil dia nggak mau sih gitu kan. Jadi kayak mungkin Alodita, banyak sih yang seperti itu gitu-gitu. Nah, jadi yang pertama kita harus menentukan dulu ya teman-teman bahwa brand si influencer tersebut atau KOL tersebut memang mereka tuh industrinya ataupun fokusnya mereka itu adalah sesuai dengan brand kita gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa menentukan nih teman-teman berdasarkan performance mereka di dunia digital ataupun sosial media gitu ya. Yang pertama kita bisa ngelihat nih dari engagement rate-nya, terus juga ketika engagement rate-nya tuh ya kita bisa ngelihat sih, ngebandingin dengan influencer yang lain gitu ya. Kira-kira kalau influencer A berapa engagement rate-nya, influencer B yang berapa gitu kan. Jadi kita bisa milih tuh dari segi engagement rate-nya. Terus kita juga ngelihat nih kalau mereka posting soal brand itu berapa engagement-nya. Karena banyak influencer yang ya pasti sih, ini udah pasti ketika influencer ngepost tentang brand itu engagement-nya akan drop
gitu. Nah, makanya kita pengen tahu nih kayak insight-nya tuh seperti apa ketika mereka ngeposting konten tentang brand dan enggak gitu. Makanya kita bisa aja tuh minta ke agensinya atau minta ke influencernya langsung buat ngasih insight-nya. Tapi lagi-lagi nggak semua influencer mau ngasih gitu kan. Tapi kalau kalian menggunakan agensi, udah pasti datanya ada gitu ya. Jadi ini penting banget nih teman-teman kalau kita ini jangan kayak terbuai ngelihat bahwa influencernya itu engagement-nya tinggi nih gitu kan. Terus yang likes banyak, yang follow yang komen banyak. Tapi ketika mereka ngepost tentang brand drop gitu. Itu banyak yang kayak gitu. Makanya kita harus tahu ya, harus ada learning itu. Dan kita dari situ bisa kayak ada learning nih. Kenapa kenapa kalau influencer tersebut ngepost tentang brand kok drop banget gitu kan. Mungkin mereka ngepostnya terlalu hard selling gitu kan, terlalu mungkin ya poster banget gitu kan, nggak ada sentuhan personal dari mereka gitu, sehingga ya itunya apa namanya engagement rate-nya turun drastis gitu. Nah itu bisa jadi learning kita yang kedepannya mungkin akan bikin strategi nih buat bikin konten bareng si influencer itu gitu ya. Terus, nah itu kita juga harus ngelihat best konten dari influencer itu apa gitu. Apakah video, apakah carousel, apakah konten-konten yang memang kayak fun gitu, ada transisinya atau apa gitu kan. Jadi kita bisa kayak ngelihat best postnya lah. Kita bisa minta ke si influencernya buat ngasih data tersebut gitu ya. Tapi lagi-lagi seperti yang saya bilang nggak semua influencer mau ngasih. Cuman kalau influencer nggak mau ngasih, kita bisa ngelihat sendiri kok teman-teman. Bisa ngelihat dari postingan mereka gitu ya, bisa ngelihat dari postingan mereka kayak kira-kira dari semua kayak mungkin bisa ngambil sih dalam waktu 30 konten mereka lah gitu. Kira-kira yang bagus itu tipe konten yang seperti apa sih? Nah, itu kita perlu tahu juga gitu. Tapi kalau engagement rate ini tadi saya bilang bahwa nggak semua influencer mau ngasih kan, tapi kita bisa ini nih bisa ngelihat dari data. Saya coba kasih contoh ya. Bentar. Kita bisa ngelihat tuh dari beberapa dashboard nih teman ataupun platform itu bisa kayak social blade dari social blade, terus ada juga dari socialblade.com ya, terus dari fanpage Karma, sama satu lagi banyak sih teman-teman ini, tapi ini yang free ya, sama satu lagi tuh Plank ya. Kalian bisa ngelihat dari situ engagement rate-nya sampai ke total kayak followers-nya, total likes-nya, total komen-nya gitu. Tapi kalau saya sih lebih pakai kalau memang lebih pakai ini sih si Social Blade gitu kan. Coba kita contoh. Kalau fanpage Karma, teman-teman ini bisa banget dipakai juga. Cuman kalau menurut saya sih ini lebih cocok untuk brand karena memang lebih detail banget sih. Karena kalau untuk mau memilih influencer, kita ya perlunya adalah mungkin kayak engagement rate-nya gitu-gitu sih. Dan sebenarnya kalau saya lebih penting adalah reach-nya juga. Reach-nya tuh berapa? Karena kalau engagementnya rendah tapi reach-nya tinggi juga itu lumayan juga sih untuk kita ningkatin brand awareness kita gitu kan. Makanya tapi sayangnya kalau pakai platform di Instagram kita nggak bisa ini nih, nggak bisa ngelihat reach-nya orang-orang gitu loh. Kecuali si pemilik akunnya ngasih tahu ke kita gitu ya. Contohnya itu adalah Aukarin aja deh. Karin, nah teman-teman bisa langsung lihat tuh di sini kayak engagement rate-nya tuh berapa, average likes-nya berapa, komennya berapa gitu-gitu sih. Itu nanti ini jadi salah satu panduan kita gitu bahwa ya dari semua influencer atau KOL ternyata mungkin Karin lebih bagus dari segi engagement rate gitu kan. Makanya kita pakai dia gitu ya. Kita bisa pakai banyak kok ini, bisa tinggal masukin aja akun-akunnya. Gitu. Oke, terus selanjutnya itu follower demografi juga penting karena ya bisa menentukan juga kan mereka itu target audiens mereka atau audiens mereka itu sesuai dengan target kita atau enggak gitu ya. Mungkin ya kita ngomongin soal produk otomotif gitu kan, yang mana kebanyakan adalah cowok-cowok gitu kan. Tapi ya kita nggak apa namanya kita harus memilih akun-akun yang memang mereka itu followers cowoknya tinggi gitu kan, persentase cowoknya tinggi gitu ya. Jadi kalau untuk influencernya bisa cewek ataupun cowok sih. Biasanya kan influencer cewek, banyak kan followersnya cowok gitu kan. Nah, itu kita bisa pakai seperti itu sih teman-teman. Nggak harus ngomongin soal otomotif, udah pasti cowok influencernya enggak sih. Tapi kita bisa pakai yang cewek gitu ya. Yang penting adalah siapa namanya followersnya itu memang sesuai dengan yang kita targetkan. Mungkin cowoknya lebih banyak dan lain sebagainya gitu.
views from story. Nah, ini kita harus minta tuh dari si influencernya atau dari agensinya gitu ya, karena kita nggak bisa tebak-tebak manggis nih teman-teman kalau view story, karena kita nggak bisa ngelihat datanya kan. Jadi ya kita memang satu-satunya cara harus nanya ke influencernya atau ke agensinya gitu soal viewsnya. Karena nggak semua influencer yang bagus engagementnya itu juga punya views yang bagus bagus di story gitu kan. Takutnya kita kalau influencernya nggak terkenal ya, itu takutnya tuh ya mereka kalau di postingannya engagementnya tuh bagus gitu kan, tinggi gitu kan engagementnya, tapi mungkin bisa jadi ada kayak mungkin ada kayak curang beli atau apa gitu kan, sehingga ketika views-nya itu akan rendah gitu. Makanya kita harus tahu gitu insight-insightnya. Sama yang terakhir itu pertimbangannya adalah di cost, di rate-nya mereka masing-masing, harga mereka gitu ya. Saya sih biasanya kalau menentukan influencer atau KOL itu yang pertama ngelihat dulu kesesuaian mereka dengan brand kita gitu. Yang pertama, terus yang kedua dari segi performance mereka di dunia digital ataupun sosial media gitu ya. Terus yang ketiga disesuaikan dengan budget kita sih gitu. Kalau budget kita 100 juta misal, 100 juta tapi ya kita mau membagi-bagikan gitu. Tapi kita juga pengen influencernya itu banyak gitu kan ya. Yang jangan pilih yang mahal-mahal gitulah intinya. Nah, kita pokoknya intinya adalah menyesuaikan dulu sih budget itu dengan si harga si KOL atau influencernya gitu. Aku mau nanya deh, dari 3 influencer ini kira-kira kalian akan pilih mana? Ini tanpa mengesampingkan ini ya, kayak harganya gitu ya, karena kita nggak bisa ngeliatin harga di sini. Kalian akan pilih mana? Keren nih teman-teman. Ada yang beda sendiri. Arif Muhammad kan Berarti nggak ada, jawabnya Mas. Arif Muhammad. Iya, Arif Muhammad memang salah satu yang memang bagus banget sih engagement rate-nya. Kalau kalian, ya, tapi juga harganya sebanding sih. Rachel, oke. Oke, Rachel V-nya, iya betul gitu, bahwa dari segi engagement rate memang Rachel V-nya lebih tinggi kan ketimbang yang lain gitu ya. Kalau ini tuh ngelihatnya lebih ke average like sama comments-nya sih teman-teman. Kalau di total memang Rachel V-nya lebih tinggi ketimbang lainnya. Tapi kalau nggak ngelihat harga memang Rachel V-nya kita pilih. Cuman kalau ngelihat harga, geng-geng kita mungkin bisa lebih pilih Tasya Farasha sih. Karena ya nggak tahu sih sekarang udah harganya berapa Rachel gitu kan. Tapi ya mahal lah intinya, satu foto aja. Terus ini kita ngelihat ya di sini kita coba ngelihat nih teman-teman kayak kira-kira kesesuaian si apa namanya si influencer tersebut untuk ROI kita ke depannya itu bagus atau enggak gitu ya. Itu kita bisa ngitung dulu nih dari segi banyak dari segi cost-nya. Kita bisa ngelihat cost per engagement, cost per impression, cost per reach atau apapun lah gitu. Nah, kita bahkan kalau saya juga bisa ini ngitung cost per acquisition dan cost per conversion kalau saya. Tapi kalau conversion sama acquisition nggak dibebankan ke si KOL atau influencer, karena ya itu bukan tujuan si influencer gitu kan. Tujuan mereka ya sebenarnya influencer itu kan cuma buat awareness kan ya dalam marketing funnel gitu kan, nggak sampai ke sales. Tapi kalau mau ngomongin soal sales itu adalah KPI dari kita sih sebenarnya gitu. Nah, saya biasanya ngitungnya itu sebanyak itu, sedetail itu gitu. Tapi kalau kalian pakai agensi, biasanya mereka itu akan ngitungnya tuh cost per impression. Karena itu buat ngebagusin data kan. Karena impression kan udah pasti totalnya bakal lebih bagus resultnya ketimbang reach, ketimbang engagement gitu kan. Jadi ya biasanya akal-akalan agensi kayak gitu. Cuman kayak karena kita udah tahu gitu kan, ya kita nggak mau dari segi, kalau saya nggak mau impression, saya maunya reach, kalau nggak engagement gitu untuk harganya gitu sebagai patokan gitu kan. Terus di sini ini sebenarnya ini harga Rachel V-nya udah lama banget sih, 60 juta lebih waktu itu. Tapi itu satu kali foto ya. Itu kita coba harganya dibagi total engagement, dan ternyata ini nih satu cost untuk engagement Rachel V-nya ternyata cuma 151 perak. Kalau menurut saya itu murah banget karena iya, karena itu hampir sama ketika kita menggunakan ads. Bahkan kalau pakai ads itu juga lebih mahal sih ketimbang 151 gitu. Kalau engagement. Jadi ya saya prefer pakai Rachel V-nya atau KOL gitu ketimbang menggunakan ads. Tapi lebih baik memang dua-duanya sih. Tapi kenapa lebih pilih influencer? Karena memang ya kita nggak cuma dapetin result ya teman-teman, tapi juga bisa dapetin foto mereka untuk kita gunakan sebagai konten kita gitu sih kira-kira. Ada pertanyaan di sini teman-teman untuk memilih influencer sesuai brand kalian? Ada pertanyaan nih Mas dari Kak Faisal sebelumnya. Jadi kapan sih Mas harus memakai jasa influencer dan kapan juga harus pakai jasa KOL?
Oke, kapan? Tadi kan udah kita jelasin ya bahwa kita sepakat sebenarnya KOL sama influencer itu sebenarnya sama tujuannya gitu ya. Kalau mau pilih KOL atau influencer itu bebas, maksudnya yang penting ada tujuannya sebenarnya kayak gitu. Dan seperti saya bilang tadi juga, kalau di agensi ataupun di company kita tuh selalu nyebutnya adalah sebenarnya banyak mereka KOL gitu sih. Dan makanya ya kita dalam hal ini, pertanyaan ini saya lebih ke kayak kapan memilih si kedua hal itu gitu. Kapan? Ketika kita punya campaign baru itu ya kita campaign-nya tuh nggak harus ada launching produk baru ya. Itu kayak mungkin campaign kalau di e-commerce itu ada double date gitu kan, 99 10 10 11 11 gitu kan. Nah, kita pakai influencer itu buat nge-boost si campaign kita gitu. Nah, itu kita bisa pakai itu. Terus yang kedua, ya karena memang kita punya ini sih kayak mau launching produk baru gitu kan. Nah, itu kita biasanya pakai sih. Nah, itu ya kita biasanya kita pakai, terutama ini untuk brand-brand mungkin brand baru juga bisa pakai banget nih untuk influencer ini gitu kan. Kita punya produk baru, ya kita mau orang itu paham tentang brand kita, makanya kita bisa pakai influencer salah satunya. Contohnya, saya pernah baru-baru ini sih punya project gitu kan, aplikasi namanya Kemanayo. Itu aplikasi buat marketplace jual beli itinerary sih sebenarnya, dan influencer itu aplikasi baru, dan kita tuh pengen nyebarin kayak kita tuh punya aplikasi baru nih gitu kan. Nah, makanya waktu itu untuk brand activation-nya salah satunya saya adalah pakai influencer tersebut gitu ya, dengan beberapa strategi lah gitu, dengan kreatif kontennya gitu. Gitu Mas. Jadi kayak lebih kepada kapannya itu ya tadi sesuai dengan, kalau saya sih sesuai dengan ada campaign atau enggak gitu kan. Kalau kita lagi punya campaign baru buat mensupport campaign kita, sama kalau kita mau punya launching produk baru gitu ya, supaya orang ya lebih kenal produk kita sih gitu. Oke. Yola ini berarti lebih ke arah awareness gitu ya Mas, jadi buat awareness Iya, dan tadi acquisition. lebih ke buat awareness, betul. Sama bisa aja awareness, acquisition ataupun sales gitu kan. Makanya nanti saya akan jelasin juga kalau untuk mau objektif, setiap objektif tuh punya karakter masing-masing, punya strategi masing-masing nih gitu. Jadi untuk sales itu gimana caranya gitu-gitu sih. Gitu. Tapi itu strategi yang memang best practice yang udah saya lakukan ya teman-teman. Kayaknya kalau untuk teori atau lainnya tuh menurut saya belum ada sih, saya nyari-nyari juga nggak ada sih, jadi kayak udah jadi pengalaman aja sih gitu. Terus influencer bikin konten terus sendiri ya Mas, itu maksudnya gimana Mbak? Mas Sultan, sorry. Oke, gimana Kak Sultan, boleh dijelasin nggak maksudnya Influencer konten bikin sendiri konten tool gimana? sendiri. Apakah maksudnya kontennya diserahkan ke influencer atau gimana nih Kak Sultan? Boleh Kak Ya, Sultan? halo. Halo, ayo ya. Yang maksudnya itu tadi kan apa namanya itu, apakah ketika si influencer itu kayak bikin satu postingan, misalnya berupa video atau foto gitu, itu tuh dia kayak menentukan gitu loh, misalnya dari captionnya si produk, atau mungkin dari segi tata peletakan gambar logo produknya gitu, Mas. Oke, itu maksudnya si influencernya tuh bikin kontennya sendiri atau enggak gitu ya pertanyaannya? Iya. Oke, kalau itu sebenarnya nanti kita jelasin juga nih Mas. Ada beberapa cara gitu kan. Ada yang kita influencer itu cuman posting konten atau kita kirim ready to post konten itu bisa. Tapi itu efeknya adalah nggak terlalu efektif gitu kan. Lebih baik sih kalau saya influencernya tuh kita kasih brief aja dan mereka tuh ngerjain sesuai dengan yang tipe-tipe konten mereka gitu sih. Kalau memang mau ada logo ya kita biasanya di briefnya udah kita kasih sih kayak harus ada logo gitu-gitu sih Mas. Jadi kalau caption juga mereka bikin sendiri, cuman kita udah kasih guideline gitu supaya nggak melenceng terlalu jauh gitu sih. Karena ya influencer tuh banyak banget ya kayak sorry dramanya gitu sih Mas. Jadi makanya kita tuh harus ada semacam briefnya di awal, dan juga harus ada surat perjanjian kerjasama, itu wajib banget. Makanya saya nanti jelasin kenapa perlu itu. Nah, soal konten tadi terserah, bisa dari brand kita ngasih ke mereka langsung post kontennya, atau mereka bikin konten sendiri itu ya. Tapi dengan catatan kontennya itu harus sesuai brief kita gitu. Oke. Menjawab nggak Mas? Ya, makasih Mas. Oke, siap. Terima kasih Kak Sultan dan Mas Jumali. Oke. Mungkin bisa lanjut. Oke, lanjut aja. Ya, betul. Nah, ini target sama goals kita, target kita sih ketika kita menggunakan influencer marketing campaign gitu ya. Sebenarnya ada banyak sih. Ini di sini ada brand awareness, follower increment, klik sama conversion. Ini saya turunin aja sih. Jadi kayak
brand awareness kan itu lebih kepada ya supaya orang tuh paham kalau kita tuh punya brand apa gitu kan, punya produk apa, punya campaign apa gitu kan. Nah itu ya kita tinggal minta influencer buat ngepost konten, ya udah gitu, itu udah masuk kayak seberapa orang pun yang nonton atau mengkonsumsi konten kita, ya itu termasuk awareness gitu ya teman-teman gitu. Jadi di sini lebih kepada menonjolkan produk sih sebenarnya, nggak harus hard selling tapi juga soft selling, intinya kayak gitu. Dan ini yang paling gampang nih, yang biasanya ya memang ini sebenarnya tujuan si influencer marketing adalah di brand awareness sih gitu. Tapi kita bisa ngakalin ke sini semua nih, kayak ningkatin follower kita, klik kita atau conversion kita gitu kan. Itu bisa, cara-caranya adalah kalau follower increment, saya masih belum tahu ya, maksudnya belum terlalu paham strateginya gimana, tapi yang saya lakukan selama ini adalah ngasih giveaway ke influencer buat fans mereka follow ke kita gitu. Itu efektif banget gitu ya. Follower increment ini tuh saya sering dulu tuh pakai dari semua, ini aja ya, sharing aja, dari semua kategori influencer, dari mulai beauty, fashion, gamers sampai gadget, itu gamers yang paling bagus banget buat ningkatin followers gitu. Bahkan saya pakai BTR Alice, kalau teman-teman tahu, itu dia itu bisa ningkatin followers sampai 7.000 gitu ke brand kita, ke akun kita gitu. Makanya hadiahnya cuma kayak satu smartphone gitu kan, atau enggak voucher belanja gitu, tapi efeknya tuh lumayan banget gitu untuk follower increment. Cuman memang waktu itu sesi saya sebelumnya ya, itu ada yang nanya sih gimana, ya itu kan akan banyak gitu kan yang follow, tapi memang unfollow rate-nya tuh juga tinggi gitu kan, atau unfollow rate-nya pasti ada gitu kan. Nah itu ya memang hal yang nggak bisa kita kontrol sih teman-teman, kecuali memang ya jawabannya klise kalau pertanyaan itu, ya memang kita harus bikin konten yang bagus, bikin konten yang membuat mereka tetap stay di kita gitu kan, gitu sih. Dan memang ya kita harus pilih influencer atau KOL yang memang mereka itu sesuai dengan produk kita gitu, sesuai dengan brand kita gitu, sehingga ya followers mereka yang follow kita memang yang sesuai gitu sih teman-teman. Jadi ya gitu sih kira-kira. Jadi salah satunya adalah follower increment pakai giveaway gitu ya gitu. Terus kalau klik ya ini bisa banyak hal sih, bisa kayak intinya adalah itu supaya kita nanti, si influencer tersebut ngasih klik ke kita gitu kan, atau klik rate-nya tuh tinggi untuk website kita, atau lebih ke traffic sih. Nah itu ya kita lebih, kalau saya sih kalau ini lebih pakai ini ya, lebih pakai Instagram story ya ketimbang Instagram feed. Sekarang nggak bisa klik langsung kan gitu, jadi kita bisa pakai apapun yang penting berisi CTA gitu kan, untuk iming-iming supaya orang mau ke website kita. Contohnya di JDID, lagi-lagi sorry ya teman-teman. Jadi JDID itu punya beberapa fitur gitu kan, di baru sih di aplikasinya. Contohnya fiturnya itu adalah ada AR, Artificial Intelligence. Jadi kalau kalian mau beli produk beauty atau fashion, itu bisa coba dulu pakai di JDID itu ada kayak try me gitu loh. Nanti itu bisa dicoba, dan kalau mau beli lipstick warnanya bisa langsung ke tempel di mulut kita gitu, intinya di kegambarnya gitu. Kalau mau pakai fashion juga bisa gitu-gitu sih. Nah, itu kita bisa tuh kayak ngiklanin itu, kayak istilahnya tuh ngajak ngiming-ngimingin followersnya si influencer buat datang ke traffic kita buat nyoba gitu sih itu. Terus kalau enggak, ajak mereka untuk ke traffic kita untuk ikutan. Kalau JDID punya namanya JD Games gitu. Nah di situ kayak main games. Kalau di Shopee kan ada Shopee tanam apa gitu. Shopee lah ada kan games gitu. Nah itu JDID juga punya. Jadi kayak karena dengan main games tersebut kalian bisa dapetin voucher dan lain sebagainya gitu, sehingga ya banyak bisa menarik gitu sih, menarik orang buat klik websitenya gitu ya. Jadi ya kalau mau klik harus ada iming-iming. Memang semuanya di sini harus ada iming-iming, kecuali brand awareness gitu ya teman-teman. Termasuk conversion. Ini tadi saya udah ngasih contoh juga ya, yang Xiaomi Poco F3 Pro gitu-gitu ya, sama MacBook, Huawei MacBook gitu tadi kan. Itu juga conversionnya tinggi banget untuk ini, karena kita waktu itu pakainya adalah pakainya kode kupon gitu kan, dan itu ya hasilnya bagus kalau untuk gadget. Nggak tahu kalau mungkin kalau di JDID bagus banget sih gadget gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau bikin campaign ke influencer, ya kita harus tahu sih target kita apa dulu, sehingga nanti kita bisa nurunin ke strategi-strateginya nih, kontennya yang mau kita bikin kayak gimana gitu, sehingga nanti bisa ngefek untuk brand kita gitu ya teman-teman gitu.
Jadi ini ada tipe-tipe ini sih kayak campaign dengan influencer gitu ya. Itu ada banyak ya, karena kayak gifting gitu kan, ngasih influencer gift atau hadiah gitu kan untuk tukeran istilahnya tuh barter ini ya, barter produk sama barter postingan. Ya itu bisa aja untuk influencer yang memang masih kecil gitu ya, nano mungkin ya. Ada soalnya saya punya student juga yang memang dia tuh punya bisnis gitu sih. Punya bisnis dan juga dia apa namanya kayak barter ini sih, barter produknya dia adalah fashion gitu kan, di barter sama influencer yang masih nano sama mikro sih, dan ada yang mau gitu kan. Cuman kadang di sini ya karena memang barter ya, kita nggak bisa kayak ngontrol mereka sih dari segi konten gitu. Sebenarnya bisa aja kalau kita minta mereka buat habis mereka posting atau habis mereka bikin kontennya, mereka itu bisa share ke kita dulu buat minta approval gitu kan. Cuman kadang ada yang nggak mau sih, kayak ya udah yang penting karena lo nggak bayar ya udah, yang penting gue kan udah ngepost ini kan gitu di story atau apapun ya gitu. Sayangnya kalau gifting tuh kayak gitu tuh. Saya pribadi belum pernah sih kalau pakai yang gede banget, tapi saya pernah coba di influencer nano dan mereka kebanyakan mau sih gitu. Apalagi kalau untuk brand-brand gede ya gitu kan. Jadi mereka ngerasa kayak ya ini sebagai chance buat saya buat ini sih, kalau portofolio saya lah gitu kalau untuk influencer. Terus ini juga bisa guest posting. Ini maksudnya tuh ya kita kayak kita ngasih konten, ataupun kontennya bisa bentuk banner ataupun ya konten visual ataupun caption, itu yang kita yang bikin. Si influencer cuman posting aja gitu yang kayak saya jelasin tadi. Itu ya guest posting kayak gitu sih. Terus sponsor konten ada gitu lah. Sponsor konten intinya adalah ya si influencer tersebut nge-share tentang konten kita gitu ya. Ya, intinya kayak gitu. Terus konten dan giveaway gitu kan. Itu juga yang saya lakukan. Influencer takeover kalau memang biasanya ini dilakukan untuk mau live gitu ya. Terus affiliates, tapi kalau di Indonesia affiliate tuh kayaknya influencer banyak yang nggak mau sih, karena ini kan maksudnya kayak orang yang beli dari linknya si influencer, ya mereka baru dapat duit gitu kan, baru dibayar gitu kan. Rata-rata kayaknya nggak mau sih kalau di Indonesia kayak gini gitu. Terus diskon codes ini saya sering ngelakuin juga, tujuannya adalah untuk sales gitu ya teman-teman. Ini terus brand ambassador gitu ya. Nah itu tadi yang seperti tanyain juga sih gitu. Ya mereka tuh ngepromote secara reguler lah tentang brand kita, karena memang mereka ya di kontraknya 6 sampai 1 tahun gitu kan, 6 bulan sampai setahun biasanya gitu sih. Jadi ada tipe-tipe apa namanya campaign marketingnya dengan influencer yang bisa kalian gali-gali. Nggak cuma ini kok, banyak banget kok gitu. Bahkan kalau teman-teman ingat itu kayak kreatif kontennya si Traveloka ya, yang Aukarin beli hotel. Nah itu bisa kayak gitu tuh, itu kayak guerrilla marketing gitu. Nanti ada ininya sih, ada sedikitnya juga. Ini contoh-contohnya nih kayak kreatif strateginya. Itu kan ada kalau teman-teman lihat dua sebelah kiri sama dua sebelah kanan kan beda ya. Kalau yang dua sebelah kiri itu benar-benar hard selling banget gitu kan. Intinya ini Tokopedia, intinya adalah untuk awareness, karena kan mereka jembrengin semua kayak brand identity-nya mereka kan. Jadi ID ini pakai Gamcul ya. Ini untuk 10 tahun lalu kalau nggak salah. Itu tujuannya adalah supaya orang belanja di sini. Lumayan sih, ini potongannya 25.000 gitu sih waktu itu. Terus ini campaign-campaign lain gitu yang lebih soft selling sih sebenarnya. Kayak ini kan kalau teman-teman lihat Tokopedia by Me ya waktu itu, dan memang kalau menurut saya tuh lumayan bagus banget sih hasilnya, karena juga banyak banget influencer yang pakai itu. Ya dari segi hasil memang bagus, tapi mereka juga effortnya budgetnya juga tinggi sih Bu. Saya rasa karena memang banyak banget influencer yang dipakai gitu. Nanti juga ada studi case-nya. Sama ini kayak saya nggak tahu ini brand apa, lupa. Tapi intinya ini kayak istilahnya product placement aja sih gitu, nggak yang bener-bener nggak yang benar-benar kayak ngomongin soal diskon berapa gitu kan, tapi lebih kepada ini loh produknya gitu sih, nunjukin kayak gitu. Ini sebenarnya lebih semi ke hard selling juga sih gitu. Dan ini contoh-contoh yang buat konten kreatif lainnya. Mungkin ini Tokopedia karena memang dia yang itu sih, yang Tokopedia by Me. Ya intinya itu buat ngajak orang swipe gitu kan. Ya kayak gini sih, itu terlalu hard selling banget. Tapi kalau ini Shopee, ini keren banget sih menurutku, yang salah satu contoh konten yang mungkin teman-teman bisa pakai, karena memang konten video transisi atau vertical video kan sekarang lagi ngetren ya, baik di TikTok ataupun di Reel gitu kan. Teman-teman bisa kayak contoh ini sih gitu. Bisa contoh ini gitu kan. Ini dari Tisna Saputra, teman-teman bisa lihat langsung deh. Itu tadinya saya mau ngeliatin tapi kayaknya waktunya takutnya nggak keburu gitu ya. Jadi gitu, Tisna Saputra gitu ya. Nanti bisa cek sendiri. Terus ini
ada kreatif strategi lagi dari, kalau teman-teman ingat ya, si Arif Muhammad ya, tadi sempat ada yang bilang gitu. Pasti teman-teman nggak tahu atau nggak soal ini, dulu kan sempat viral juga ya, kalau dia mau intinya sebenarnya adalah mau rebranding si produk Prep Studio kan waktu itu gitu kan. Dan saya pikirin itu sebenarnya mau buat e-commerce, ternyata bukan gitu kan ya. Ya udah ketahuan kalau sebenarnya ini tuh salah satu campaign marketing gitu kan. Cuman nggak tahu brandnya apa gitu kan. Dan saya kecele sih gitu, karena waktu itu saya pikir ada brand itulah yang mau nggak tahu e-commerce atau apa gitu. Ternyata bukan. Ternyata produknya dia gitu kan. Dan sebelum campaign itu saya nggak terlalu ngikutin banget, tapi sebelum campaign itu saya nge-follow sih memang Prep Studio gitu kan, dan memang sejak awal tuh kayak followersnya cuma 100-an ribu gitu kan. Cuman setelah campaign ini langsung kayak ya langsung melejit gitu kan, bahkan dari segi engagement rate gitu kan. Kalau teman-teman lihat sekarang udah 1,2 juta kalau nggak salah gitu ya. Sama kalau setiap konten pasti bagus gitu, ini setiap posting konten bagus dari segi engagementnya gitu. Ini nah ini salah satu campaign yang saya coba bikin waktu itu sebenarnya gitu ya. Itu adalah kayak bikin billboard, tapi ini tuh sebenarnya billboardnya udah lama sih, ini billboardnya itu nggak real gitu ya teman-teman, tapi di share sama si influencer gitu sih, yang mana sebenarnya kayak kayak tebak-tebakan sih, ini tuh makanan khas Indonesia tuh apa. Ini ada banyak campaign nih, setiap influencer tuh beda ininya, beda visualnya teman-teman gitu, beda konsepnya gitu ya. Jadi ada yang kayak destinasi favoritmu, terus nanti share, intinya adalah share dan kalian tuh bisa dapetin hadiah gitu ya, gitu sih. Karena memang waktu itu buat brand activation gitu, masih brand baru gitu ya, dan baru mau launching, jadi kita mau kayak istilahnya nge-build si hype-nya dulu lah gitu. Salah satunya yang kita pakai Kadek hari ini waktu itu, karena ngomongin soal traveling gitu. Ini kayak tadi ya, kayak yang saya tadi bilang sih, L'Oreal True Match gitu kan. Objektifnya dia adalah awareness, supaya orang itu aware gitu kan tentang message yang mau disampaikan oleh si L'Oreal ini, yaitu adalah your skin, your story gitu kan. Ya gitulah. Terus akhirnya mereka nge-build itu relationship dengan influencer yang tepat, yaitu influencer yang memang dia itu dari berbagai kalangan, kebanyakan model sih, tapi kemudian dengan berbagai tipe orang yang berbeda lah, ada yang kulit hitam, Asia gitu-gitu sih, bahkan ada cowoknya juga sebenarnya campaign ini. Semuanya totalnya ada 16 influencer, mereka ngepostingnya setiap ini campaign ada 2 postingan, dan totalnya lumayan gede untuk zaman dulu ya, itu 2017 itu lumayan ini banget sih, gede banget lah gitu. Ada bisa ngelihat sih ini, ada impressionnya 16 juta gitu-gitu kan, hasilnya juga bagus gitu ya. Sorry, saya mau tekankan tadi itu sebenarnya kalian tuh bisa bikin campaign yang kayak gini nih teman-teman, kayak message apa yang mau kalian bawa, ya nggak harus hard selling gitu kan, tapi kalian bisa kayak nunjukin value brand kalian gitu kan, message apa yang mau kalian bawa gitu ya, sehingga orang juga paham gitu bahwa oh brand ini tuh ternyata message-nya ini gitu loh. Jadi bisa pakai influencer ini semua. Ini case study buat Walmart waktu itu bikin deal drop dance gitu ya. Itu kayak memperingati Black Friday. Mereka tuh bikin kayak activity gitu bareng KOL gede. Lumayan. KOL ya ini di TikTok waktu itu. Nah, ini ada 6 KOL. Tapi kalau kalian lihat tuh di ininya, orang views-nya itu sampai 4,1 miliar gitu ya, yang nonton, yang akses si deal drop dance ini gitu kan. Dan bahkan waktu itu yang bahkan video yang ikutan, orang yang ikutan challenge ini tuh banyak banget kalau kalian lihat di TikTok gitu ya, sampai sekarang gitu. Dari 2019 kalau nggak salah sampai sekarang. Yang tujuannya tuh waktu itu adalah cuman untuk ada giveaway sih sebenarnya, yaitu $100 gift card, itu aja sih. Tapi yang ini hype-nya gede banget sih gitu. Jadi ya kalian bisa bikin, kalau sama influencer nggak cuman kayak ngeposting produk kalian doang gitu kan, tapi bisa kayak kreatif-kreatif yang lain lah gitu. Misal bikin dance kayak gitu, dance challenge. Jadi Adi juga pernah bikin dance challenge teman-teman gitu di TikTok. Dan memang ya karena memang TikTok kan sekarang lagi hype juga gitu kan. Jadi memang ya bagus gitu resultnya juga gitu. Terus ini Karin nih, yang Karin beli hotel, itu kan hype-nya tinggi banget ya waktu itu gitu, viral lah. Dan waktu itu banyak brand yang mau riding moment ini, termasuk saya pengen riding moment gitu kan. Cuman saya berpikir bahwa ini kayaknya brand deh gitu, jangan sampai brandnya e-commerce juga gitu kan, takutnya kayak gitu kan. Makanya waktu itu saya tungguin dulu, dan ternyata saya ngecek ternyata di Traveloka gitu kan. Oh ya udah, ini brandnya Traveloka sih pasti gitu. Dan akhirnya saya nggak jadi ikutan nge-hype-nya si Awkarin, karena kan dulu kan banyak banget tuh dari kontennya Awkarin ini tuh, banyak yang kayak bikin meme atau bikin konten-konten lucu-lucuan gitu kan. Awkarin umur 23 tahun udah beli hotel lah gue gitu-gitu. Nah saya juga mau bikin kayak gitu tapi takut jadinya.
gitu ya. Terus dari situ tuh banyak banget perbincangan di media gitu kan, supaya orang ya tak lebih tahu lah tentang si campaign ini gitu kan. Dan sampai akhirnya setelah banyak perbincangan muncullah si Awkarin ini gitu yang bilang bahwa ini ternyata adalah promo gitu kan. Gitu. Traveloka juga sering tuh bikin campaign yang guerrilla marketing kayak gini gitu kan. Gitu, teman-teman kira-kira. Lalu ini lainnya ada Tokopedia by Me. Ini dari ya Tokopedia waktu itu lagi mau ngeluncurin si kayak fitur barunya yaitu by Me ya waktu itu, Tokopedia by Me. Jadi mereka bawa influencer gede sih semuanya, terus kemudian tujuannya adalah untuk di platform tersebut tuh bisa kayak nemuin produk-produk rekomendasi si influencer favorit kita lah gitu-gitu bisa ada. Dan ini bisa kelihatan sampai sekarang tuh dari ini kampanyenya kalau nggak salah 2019 deh. Itu sampai sekarang tuh ada 17.000 post orang yang ngepost pakai hashtag ini. Terus ini hasilnya. Ya ini sekilas hasilnya tuh nggak semuanya sih. Ini cuma beberapa yang saya dapetin sih. Ternyata gede juga sih ini likes, comments dan sebagainya. Dan yang pasti ini karena kampanyenya masif, jadi ya budgetnya tinggi. Udah pasti ini MM-an sih gitu. Ini kalau Shopee ini terlalu hard selling banget. Ini aku nunjukin kemarin ya yang Agustusan Shopee bikin ini dan kalau kita lihat ya teman-teman ini bener-bener kayak ya intinya sebenarnya Awkarin tuh pengen kayak si Shopee pengen nunjukin kalau mereka tuh lagi punya campaign ini gitu ya teman-teman. Intinya seperti itu, makanya mereka kayak konten-kontennya tuh ya isinya brand mereka semua lah gitu, kayak logo-logo dan lain sebagainya gitu. Ya saya sering juga ngelakuin campaign kayak gini dengan KOL atau influencer, cuma memang ya nggak terlalu ngefek banget sih itu, karena ya tujuan kita waktu itu cuma kayak nunjukin bahwa kita tuh lagi ada campaign double date gitu-gitu sih teman-teman kira-kira. Tapi kalau mau engagementnya bagus ya jangan kayak gini sih gitu, tapi yang kayak tadi konten kreatif, konsep kreatif tadi kayak Awkarin dan lain sebagainya gitu ya. Dari sini ada yang mau tanyain dulu nggak kayak si kreatif strateginya gitu? Oke, sama Lanjut. ini teman-teman terkait dari itu untuk marketing strategi yang konten strategi ini teman-teman gimana nih? Ada yang mau tanyain nggak? Ayo. Bener nih kayaknya. Gimana teman-teman? Udah clear nggak nih? Oke, nggak apa-apa lanjut aja. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir nggak apa sih. Oke, boleh. Oke, nah ini teman-teman yang tadi sempat ditanyain juga gitu kan, gimana sih si influencer itu tuh biasanya kita yang bikinin konten atau mereka yang bikin konten? Nah itu tergantung. Lagi-lagi sebenarnya ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yaitu ada brand sendiri nih, kita bikin konten ready to post gitu kan, dan kita kirim ke influencer atau KOL, mereka nge-post aja. Tapi ini adalah nggak bagusnya itu adalah bahwa ya kontennya akan kalian istilahnya tuh nggak bagusnya karena nggak ada sentuhan personal dari si influencernya, jadi ya engagementnya resultnya nggak terlalu bagus karena itu jualan banget biasanya kayak gitu. Nah tapi kalau biasanya tuh banyak sih entah Blibli ataupun saya tahunya e-commerce sih ya, Blibli JD juga pernah gitu kan, Bukalapak dan sebagainya tuh pakai influencer ya, mereka bener-bener kayak ngeposting bannernya gitu. Nah kalau kayak gitu nggak ngefek banget, nggak akan ngefek teman-teman gitu. Cuman mungkin ya kayak sekilas aja bahwa ya udah Blibli punya ini nih campaign ini gitu. Tapi gitu ya intinya seperti itu. Terus ini bisa juga kalian bikin konten bareng si influencernya. Jadi ini kalau ini yang sering saya lakukan nih dan kebanyakan orang lakukan gitu ya di industri ini gitu kan, bahwa kita ngasih brief, brand ngasih brief ke influencer dan mereka tuh ngerjain sesuai dengan brief kita, dan briefnya itu harus detail banget nih teman-teman gitu ya. Jadi kayak kita bahkan sampai ngasih kayak referensinya mau kayak gimana. Bahkan kalau beberapa influencer kayak Cinta Laura, saya juga ngasih ininya sih, kayak ngasih mood boardnya, apa storyboardnya gitu-gitu sih, sampai ke contoh copywritingnya kayak gimana gitu-gitu sih teman-teman. Jadi ya gitu, kita harus bikin briefnya itu benar-benar detail banget sehingga nggak ada yang namanya mereka nggak ngikutin apa yang keinginan kita gitu. Karena sering banget, nanti aku agak cerita-cerita juga sih, sering banget influencer tuh yang nggak sesuai apa ya, nggak mau ngikutin kita lah, diva lah dan sebagainya. Oke. Next ini influencer generated. Jadi tuh kayak ini tuh yang penting kita bayar influencer, ya udah mereka tuh kayak bikin konten, ya udah bikin konten aja gitu. Jadi konten yang penting konten tentang brand kita dan mereka ngeposting. Ini sih saya nggak berani sih kalau ngelakuin ini karena ya sayang banget kita udah buang duit gitu kan, udah bayar mereka tapi kita nggak sampai ngesupervisi mereka gitu kan ya, dan takutnya mereka tuh
nggak sesuai dengan brief kita dan lain sebagainya lah gitu. Jadi ya jangan kayak gini sih. Kalau saya sih lebih bagus yang ini co-develop ini sih gitu teman-teman. Nah, ini influencer brief. Nanti saya coba kasih lihat juga sih influencer brief. Yang pertama, brief pertama tuh kita harus tahu nih, harus ngasih tahu campaign-nya itu apa gitu. Kita tuh lagi ngapain gitu kan. Terus tuh kayak misal kita lagi ngadain kayak 99 gitu kan, double date 99 itu programnya tuh apa aja gitu. Kita sebutin. Tapi kalau nggak lagi ada campaign, mungkin kita mau launching produk ya kita jelasin produknya itu apa gitu kan, biar si influencernya paham di awal gitu ya. Terus scope of campaign-nya atau SOW-nya si influencer tuh ngapain aja gitu. Apakah dia itu bikin konten atau cuma ngepost konten atau repost konten dari kita, atau mereka itu ngepost konten di Instagram Story, Instagram Feed atau apapun gitu kan. Nah, itu kita jelasin di sini juga. Terus creative suggestion-nya ini lebih kepada ya tadi sih kayak kreatif-kreatif yang di atas gitu ya. Kita tuh maunya tuh kontennya kayak gimana. Kita kasih referensi tuh teman-teman di situ. Jadi biar mereka tuh kayak kegambar nih bahwa ya seperti ini yang kita mau gitu kan. Terus nah ini juga penting nih, biasanya tuh ada influencer yang kalau influencernya yang bagus tuh menurut saya tuh mereka juga nanya detail sih kayak apa nih yang perlu kita apa namanya kayak terms and condition-nya, TNC-nya yang perlu kita lakukan gitu kan. Hashtag-nya ada nggak nih gitu. Biasanya ada influencer yang kayak gitu tuh, yang proaktif kayak gitu. Cuman ya kita wajib sih ngasih ini supaya mereka juga nggak asal posting juga gitu kan. Hashtag dari mulai hashtag-nya, terus mereka harus pakai baju merah kalau gitu kan, karena jadi ID pakai baju merah gitu kan. Terus ada logo dan lain sebagainya. Kita harus menjelaskan di sini nih teman-teman secara detail ya gitu. Terus sampai ke jumlah jumlah mereka posting sampai timeline-nya itu kita harus ngasih tahu ke mereka biar mereka ya taat deadline gitu kan. Kalau kita nggak ngasih timeline, biasanya mereka akan seenak hati juga gitu. Nah, takutnya kayak gitu. Nah, makanya kita harus ngejarin dan jagain si timeline-nya gitu di sini. Sama KPI-nya untuk reporting ini biasanya ini kalau KPI kayak gini biasanya influencer nggak maksudnya itu bukan jadi tanggung jawabnya influencer, biasanya kayak gitu. Cuman kalau agensi biasanya mereka masih mau tuh kayak kalau ngasih garansi ke engagement, ngasih garansi ke influence, ke impression atau reach, mereka masih mau. Tapi kalau sampai ke sales, sampai ke sales dan sebagainya itu ya conversion dan sebagainya itu mereka kebanyakan nggak mau gitu ya. Nah, makanya ini kita liatin aja ke si influencernya bahwa campaign ini nih KPI-nya itu adalah ini nih gitu loh, biar mereka tahu aja gitu. Tapi kita juga jelasin kalau ya ini bukan dibebankan ke kalian gitu ya teman-teman, gitu sih. Ini salah satu contoh ya, ada beberapa contoh, cuman ya ini kayak contohnya sederhana banget saya bikin sih, ini buat Cinta Laura gitu ya. Intinya adalah ya kita jelasin dulu sih Cinta itu overview-nya ya. Cinta Laura tuh mau ngapain gitu kan. Terus jelasin dulu si 77 Grocery Supercell tuh apa, objektifnya tuh mau apa. Terus key talking point-nya si Cinta Laura tuh ngapain gitu ya. Terus promo-promonya tuh kita jelasin juga. Terus ini kayak SOW-nya sih, si Cinta tuh ngapain gitu di Instagram feeds gitulah. Terus di postingnya tanggal berapa gitu. Itu overview aja. Tapi kita detailin kayak video konsepnya tuh maunya kayak gini nih gitu. Settingnya ada di rumah Cinta, mereka si Cinta itu karena lagi ini kan PPKM kan, terus mereka si Cintanya megang box JDID itu kan sambil megang apps-nya atau apa gitu. Terus nanti kita detailin aja di sini kayak video konsepnya mau apa, terus skripnya. Nah, ini karena ya saya sebenarnya cuman kayak ini tuh bikin bukan skrip beneran sih, waktu itu cuman kayak mau istilahnya cuma mau ngasih referensi aja lah gitu. Kita maunya kayak gini gitu kan. Ternyata si Cinta mau pakai yang alternatif satu, ya udah pakai aja gitu ya, teman-teman. Terus ini slide kedua. Jadi tadi yang slide satunya adalah dia tuh ngomong gitu kan, ngomong soal hi guys ada promo nih ini itu. Terus yang slide keduanya adalah ini gitu ya. Bannernya. Terus ini kayak ketentuan captionnya tuh apa aja. Kita harus detail juga di sini gitu kan, mulai dari hashtag dan lain sebagainya. Cinta soalnya orangnya detail juga sih di sini soal ini. Dia akan tanya detail gitu. Bahwa hashtagnya apa nih gitu. Terus harus mention atau enggak dan lain sebagainya. Ini buat Instagram story ketentuannya, terus sampai ke timeline. Ini sederhana banget sih karena memang ya campaign-nya juga ini bukan campaign yang gede banget. Ini cuman kayak kita mau minta si Cinta buat bikin materi untuk woro-woro woro-woro 777 kemarin gitu ya, teman-teman. Kalian sebenarnya bisa bikin yang lebih detail lagi, yang lebih bagus lagi, yang lebih ya maksudnya lebih detail lagi lah gitu. Itu bisa gitu ya. Ini kayak gini. Kalau ini kan cuma influencernya satu, tapi kalau influencernya banyak itu bisa kalian detailin kayak gini. Kira-kira influencer ini jadwal postingnya kapan gitu ya.
gitu teman-teman. Sekilas aja. Nah, terus kita ini kayak influencer plan-nya nih teman-teman. Kalau ketika kita mau memilih influencernya, itu kan kita udah harus ada kayak sisanya tuh tabelnya gitu lah. Supaya kita tuh ada gambaran tuh berapa banyak influencernya dan kita bisa milih dari situ gitu ya. Nah, ini bisanya dilakukan di Excel sih gitu. Nah, kita bisa nentuin nih kayak kategorinya tuh apa influencer ini, channelsnya di mana, username-nya apa, sampai ke harganya gitu ya. Biasanya dulu kan ceritanya saya juga waktu di agensi itu saya bukan KOL spesialis teman-teman basicnya. Saya bukan KOL spesialis sampai sekarang bukan. Saya memang digital strategist yang memang mau nggak mau harus nyemplung buat ngerjain KOL gitu. Jadi ini nih teman-teman, one thing kalau teman-teman tuh mau kerja di industri digital atau sosial media spesialis gitu, teman-teman untuk untuk company yang mungkin kayak startup atau mungkin kayak agensi gitu, biasanya tuh ya teman-teman juga akan ngerjain semuanya sih, kayak mungkin influencer juga gitu, jangan salah ya gitu. Jadi ya siap-siap aja kalau memang nanti jadi social media spesialis gitu ya. Jadi kayak harus ngubungin influencernya gitu. Nah, waktu itu saya juga awal-awal tuh ngubungin influencer sendiri gitu ya, nyari sendiri, ngubungin sendiri sampai saya punya database influencernya gitu. Jadi banyak banget database influencernya gitu kan. Nah, yang saya lakukan adalah saya bikin Excel yang isinya adalah seperti ini, red card-nya, dan saya selalu ngupdate setiap 3 bulan sekali saya update, karena biasanya mereka itu selalu ada update harga dan juga harga update dari followers sampai engagement gitu, ada update. Makanya harus ngasih alasan juga kenapa kita milih ini. Halo, kedengeran nggak, Mbak? Barusan unstable soalnya. Kedengeran. Oke, jadi kita harus ngasih alasan ya kenapa si kita memilih influencer tersebut gitu ya teman-teman kira-kira. Jadi kita detailin kayak gini supaya nanti kita bisa gampang milihnya nih. Kira-kira dari semua influencer kita pilih yang mana dan alasannya kenapa pilih itu gitu. Gitu udah. Ada yang mau ditanyain dari segi tadi strateginya? Atau mungkin briefnya ada yang kurang jelas? Kalian mau tanya apa gitu? Iya. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau tanya nggak terkait tadi tentang brief strateginya? Terus tadi tentang ini ya gimana nih teman-teman? Ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita masuk ke gimana cara ngubungin si Mungkin aku yang nanya kali ya, tambahin deh. Mas boleh. mau tahu database tentang influencer gitu kayak dari harga gitu-gitu bisa dicari dari mana sih Mas? Mungkin Kalau database kayak gitu, tahu. Ya kita sebenarnya ya ada beberapa cara sih Mbak. Kita bisa pakai agensi atau personal. Ini ya pas banget gitu kan. Tapi kalau agensi itu nggak harus agensi yang gede. Kita juga bisa pakai yang kayak marketplace, influencer marketplace, kayak social buzz gitu kan, atau enggak Getcraft gitu, bisa cari di situ. Nah, tapi kalau ya salah satu cara yang enak ya kayak gitu, pakai agensi atau pakai si influencer marketplace gitu ya. Tapi kalau kita nggak menggunakan itu ya kita harus hanya satu-satu nih Mbak buat ngumpulin si red card semua influencer gitu. Nah, makanya ini kita mau bahas gimana caranya kita ngubungin mereka gitu kan sampai minta red card-nya gitu. Gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ya boleh deh kalau gitu Mas. Oke, ini influencernya, outreach-nya tuh ada dua hal, dari agensi sama personal gitu ya teman-teman, personal outreach atau personal approach gitulah nanti. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, agensi itu nggak cuman ya agensi gede gitu kan, yang memang biasanya tuh kayak Closet gitu kan. Closet kan agensi KOL yang memang dia itu fokusnya sebenarnya ke beauty gitu ya. Terus ada 7Ads, banyak sih teman-teman agensi-agensi yang seperti itu. Tapi teman-teman juga bisa pakai nih kayak influencer marketplace kayak gini nih, kayak Getcraft sama Social Buzz gitu ya. Kalian bisa kayak buka sendiri sih nanti Social Buzz sama Getcraft gitu kan. Nanti kalian bisa kayak milih influencer di situ tuh bahkan kalian juga bisa ngelihat harganya di situ gitu. Cuman kalau untuk Social Buzz sama Getcraft saya nggak pernah pakai marketplace-nya mereka. Saya biasanya ngubungin AE-nya mereka sih gitu, atau account-nya mereka buat ya mereka pitching langsung ke kita gitu kan. Dari biasanya kita ngasih kayak campaign, mau bikin campaign apa, dan mereka tuh biasanya ngasih kayak list influencernya dan kita tinggal pilih gitu. Lebih enak kayak gitu sih gitu, karena memang projectnya lumayan gede. Tapi kalau kalian punya project yang kecil mungkin ya bisa pakai ini aja, marketplace influencer ini gitu ya, Getcraft sama Social Buzz. Kalian pilih aja sesuai engagementnya dan juga red card-nya disesuaikan dengan budget kalian gitu ya. Nah,
Ini kalau kita approach influencernya tuh secara personal kita sendiri gitu. Nah ini tuh yang harus kita lakukan nih teman-teman. Kayak pertama tentu kita milih influencernya ya. Kita pilih, carinya tuh banyak. Saya dulu bener-bener awam tahun 2000 di Indonesia baru kedengaran banget, dan itu waktu itu saya bener-bener kayak nyarinya tuh bingung di mana gitu kan, dan waktu itu saya nyarinya adalah di Google kayak influencer top Indonesia gitu-gitu sih, yang kayak bodoh-bodohan kayak gitu sih kita, tapi dapat gitu kan. Terus kalau enggak kita tanya ke teman-teman kira-kira yang memang KOL atau influencer yang menurut kalian suka di Instagram tuh siapa gitu kan. Nah kita milih gitu kan, milih mereka gitu kan, ya berdasarkan rekomendasi orang. Saya dulu kayak gitu, tapi kalau sekarang ya kalian bisa cari dulu tuh kayak di Social Buzz atau Getcraft dulu, nanti kalian bisa, kalau nggak mau sama mereka, biasanya kalau agensi fee-nya lebih gede ya teman-teman, markup-nya tuh tinggi banget, itu buka-bukaan saya gitu, tinggi banget. Makanya kalau kalian masih brand baru gitu kan, better menurut saya hubungin sendiri aja sih gitu, karena harganya akan jauh beda. Karena kalau agensi kan ada agensi fee gitu-gitu ya, bahkan ada VAT, ada dua apa gitu, ada dua tax gitu kalau nggak salah tuh. Jadi gitulah. Terus makanya harganya melejit banget. Makanya ya saya saranin kalau brand baru kecil ya hubungin sendiri gitu. Yang pertama kita ngumpulin dulu influencernya mana aja, terus yang sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan brand kita. Kemudian kita sebar aja jala gitu. Kita hubungin mereka, kita hubungin semuanya. Kalau kita punya 30 influencer ya udah hubungin mereka aja, karena nggak semua influencer bakal get back ke kita ya gitu. Kayak dari 30 mungkin hanya 10 yang get back ke kita gitu kan, ngasih red card gitu-gitu sih. Makanya ya kayak semuanya di ini aja, dihubungin aja gitu sih. Terus ya isi pesannya kayak minta red card-nya sama mungkin insight best post-nya gitu ya, atau insight mereka, tapi jarang banget mereka mau ngasih gitu ya. Terutama kalau memang kita tuh kenal sama manajernya, emang kenal, udah sering pakai mereka biasanya mau kasih sih gitu. Itu pengalaman saya. Tapi kalau kita memang masih baru, kadang tuh kayak untung-untungan ada influencer yang ngasih atau enggak. Kalau influencer yang suka ngasih insight itu adalah contohnya itu istrinya Arif Muhammad, Tipang ya, Tika, sama ini nih, saya pernah ke Kitten Das kalau teman-teman tahu. Nah itu dia itu bener-bener udah pakai PPT sendiri, yang mana isinya tuh adalah mereka tuh udah ngerjain apa, engagementnya tuh berapa, sampai resultnya tuh mereka ngasih gitu loh. Kalau kerjasama dengan brand itu biasanya engagementnya tuh berapa gitu, sampai ke harganya mereka tuh ngasih gitu, kayak gitu. Ya bagusnya kayak gitu sih gitu kan. Jadi kita mereka ya kita bisa kayak langsung paham gitulah secara detail. Terus, nah ini yang saya lakukan juga kalau memang nggak ada jawaban dari mereka, saya biasanya follow up. Nah, saya lupa tadi nyari influencernya itu biasanya adalah ya saya ngelihat dari kontak DS dari ini ya, dari Instagram mereka, saya kontak di DM, atau enggak biasanya di link in bio kan ada tuh kayak kontaknya mereka gitu ya, atau ke manajernya mereka atau siapapun gitu. Nah, itu bisa kita hubungin mereka di situ. Terus ya kalau memang nggak ada ini ya jangan kayak ya udah gitu, maksudnya jangan udah gitu ya, kita harus nyari influencer lain, jangan nunggu influencer tersebut aja, karena masih banyak influencer lain kok yang bisa kita ajak kerjasama gitu kan, daripada kita buang-buang waktu kan gitu. Terus ya udah, habis dapat semua nih influencernya, kita list tadi yang kayak tadi yang di tabel tadi, kita pilih sesuai red card kita gitu ya. Kita pilih dulu tadi engagementnya mana yang bagus, terus red card kita sesuai atau enggak. Red card mereka dengan budget kita sesuai atau enggak gitu. Habis itu kirimkan surat perjanjian kerjasama. Ini wajib banget kita lakukan teman-teman, karena saya sering banget dapat bencana gitu. Makanya ini penting banget untuk dilakukan surat perjanjian kerjasama. Terus kirim brief ke influencer sedetail mungkin, karena ada influencer yang nakal juga, ada influencer yang kalau teman-teman mungkin join di grup agency itu biasanya ada kayak blacklist influencer tuh. Nah itu ya jangan dipakai lah kalau kayak gitu. Saya juga ada tuh list kayak influencer yang udah saya blacklist gitu-gitu sih, gak akan saya pakai lagi, itu ada gitu kan. Jadi kita harus ngirim brief sedetail mungkin. Dan kalau memang iya jaga timeline-nya ya gitu. Kalau memang mereka udah mau gitu kan, kita harus jaga timeline-nya, postingnya tanggal sekian, ya udah kita harus kejar mereka gitu sih. Sama kalau memang udah posting dan campaign selesai, ya kita kayak ya jalin komunikasi aja sama mereka, jangan sampai udahan gitu aja sih teman-teman.
ini kayak contoh aja sih influencer approach-nya tuh kayak gimana gitu kan, pakai gaya bahasanya atau mana isinya kayak gimana gitu loh. Jadi intinya adalah kalian bisa bikin ini lagi ya, seringkas lagi ya. Ini saya bikinnya agak cepet juga kemarin. Jadi kayak yang intinya adalah kalian nyebutin diri kalian gitu kan, terus dari mana, terus tujuannya tuh apa gitu ya. Tujuannya adalah mengajak mereka untuk berkolaborasi. Kenapa? Karena ya dia sosok yang inspiratif dan sangat cocok dengan brand value brand saya, mungkin kayak gitu. Nah, kita kayak puji-puji mereka sih supaya mereka juga ya maulah untuk kerjasama, karena memang kita brand baru kan, ya harus kayak gitu ya. Terus kita state juga kapan rencana kampanyenya, terus juga maunya itu kita promosinya tuh di mana aja, di channelsnya dia tuh di mana aja. Apakah di Instagram feed 1 kali, di Instagram reel 1 kali, atau apapun ya. Kita tanya ke mereka. Habis itu available nggak di tanggal tersebut, terus red card-nya itu berapa gitu. Kita tanyain di situ. Nah, kita nunggu tuh biasanya kalau influencernya ada yang balas, ada yang enggak gitu-gitu ya. Gitu. Kecepatan nggak? Tadi ada yang mau ditanyain nggak yang bagian ini? Approach. Oke, mungkin dari teman-teman ada nggak ya tanya tentang how to approach influencer, dan tadi mungkin dari cara menghubunginnya gimana? Dari bahasanya gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau tanyain nggak nih? Dari step-step ini. Oke. Belum ada. Teman-teman, kalau misalkan ada yang masih belum bingung atau ngerasa kecepatan, bilang aja ya teman-teman. Oke, ya. Oke. Jadi gitu. Terus sekarang kita ngomongin soal kontrak. Saya di sini nggak akan bilang gimana caranya bikin kontrak gitu ya, kontrak dengan influencer, nggak akan, karena itu bukan karena kita sekarang. Yang penting saya pengen kasih tahu bahwa ini nih hal penting yang harus kita lakukan ketika kita bekerja sama dengan influencer. Karena teman-teman jujur, PKS atau perjanjian kerjasama itu penting banget. Karena saya pernah beberapa kali sih pernah influencernya itu ada influencer kan yang mau dia dibayar langsung, ada yang mau DP, ada yang mau nanti setelah campaign selesai baru dibayar. Ini influencer yang bagus tuh kayak gitu. Terus nah, saya kebetulan dapat influencer yang memang brandnya ataupun klien saya tuh maunya influencer itu gitu kan. Nah, setelah dapat ternyata kita udah bayar, pas hari H dianya ngilang gitu. H-1 dihubungin buat minta kontennya, dia nggak balas gitu kan. The day-nya mereka nggak ngilang lah intinya gitu. Dan H+1 baru dia ngabarin katanya lagi ke Bandung gitu kan. What the gitu kan. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh, influencer yang kayak gitu tuh, dan ternyata memang dia itu udah di blacklist sama banyak brand gitu sih teman-teman. Jadi makanya kita harus kasih perjanjian kerjasama ini supaya ya mereka kayak taat gitu sih. Mostly ya influencer saya sih kalau yang saya pakai gitu kan nggak selalu ngikutin sih kalau kita kasih PKS ini. Kayak mereka tuh isinya adalah yang saya tekankan itu jumlah postnya tuh per channelnya tuh berapa, apakah permanen atau temporary gitu kan. Biasanya kalau kita nggak state ini permanen atau enggak, itu biasanya tuh kayak mereka sebulan dihapus postingan kita gitu kan. Tapi kalau mau permanen ya bilang aja gitu sih. Terus jadwal postingnya tuh kapan, ini kita perlu banget untuk kita kasih tahu ke mereka timeline kita gitu ya. Dan kita bisa ngejarin mereka setiap saat sih gitu. Itu nggak apa-apa kalau ngejarin kayak gitu. Terus syarat revisinya berapa kali. Ada soalnya influencer yang kalau nggak dikasih tahu soal revisinya gitu, berapa kali revisi, mereka nggak akan mau gitu sih. Makanya ya kita harus ini sih kayak revisi 2 kali gitu. Kita harus ada kayak gitu. TNC-nya kayak ya harus pakai, itu juga harus ada kayak gitu. Outfitnya warna apa, harus pakai logo atau enggak, itu kita detailin juga di sini gitu. Terus hak penggunaan konten, kewajiban preview konten sebelum unggah ini juga penting ya teman-teman, karena biasanya juga ada influencer yang mereka tuh kayak ngepost aja gitu tanpa kasih tahu ke kita gitu kan. Terus juga hak penggunaan konten, apakah kita bisa menggunakan konten tersebut atau enggak gitu kan. Apakah itu cuman kalau menggunakan konten mereka berbayar lagi atau enggak, itu kita sepakatin. Dan itu exclusivity, itu kayak misal Rachel V-nya maunya kita kontrak buat kita, nggak boleh mereka ngeposting tentang e-commerce lain gitu. Nah, itu kita harus ada statement di sini di PKS-nya. Sama sistem pembayarannya, biasanya mereka mau ada yang DP, ada yang full di depan, terus mungkin atau enggak setelah campaign selesai baru mereka terima gajinya atau terima pembayarannya, nggak apa-apa sih kayak gitu sih. Nah, itu harus dijelasin juga. Terus biasanya saya tuh ada kayak gini juga sih sanksi kalau kedua belah pihak tuh nggak melakukan kewajiban
gitu. Karena sering banget yang kayak gitu kan, kalau memang misal kalau influencernya itu nggak ngepost sesuai dengan timeline, nah kita biasanya bisa tuh minta mereka kompensasi ke mereka berupa mungkin bonus atau enggak, saya pernah juga tuh kayak ada influencer yang dia tuh nggak ngikutin brief kita sama sekali tuh. Ada influencer chef gitu, dia tuh bikin masakannya tuh jauh dari ekspektasi kita gitu. Disuruhnya masak apa, malah masaknya cuma cake biasa gitu. Dan itu kita nggak mau kayak gitu, dan kita dapat kompensasi yang kayak gitu-gitu. Gitu ya teman-teman. Udah dari situ. Gimana? Oke, sebelum kita masuk ke performance review nih, sebentar lagi. Gimana teman-teman, sampai tadi udah dijelasin tuh tadi gimana mungkin buat kontraknya gitu kali ya Mas, sama tadi gimana cara, nah itu kayak gimana nih teman-teman, ada yang mau tanya nggak terkait kontraknya ini? Ya, Tapi ini ada nggak sih Mas kalau yang nggak pakai kontrak gini? Maksudnya ada atau nggak gimana Mbak? Maksudnya kayak kalau misalkan kayak influencer kecil-kecil gitu, apakah kayak perlu juga pakai kontrak? Enggak sih, kalau influencer kecil tuh saya tuh enggak ngasih kontrak. Kalau dulu enggak sih, kecuali influencernya memang gede banget sih gitu. Kita kasih sih kontrak-kontraknya gitu. Dan minimal makro lah gitu. Cuman kalau sekarang kan saya pakai agensi ya Mbak gitu. Jadi kayak saya satu kontraknya cuma ke agensi doang gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya saya ke agensi gitu yang mempertanggungjawabkan gitu sih. Oke. Berarti kalau untuk dari kontrak ini biasanya emang dari kitanya ya Mas, bukan dari mereka atau gimana? Gimana? Atau kayak ada nggak sih Mas, kayak misalkan kuat kontrak ini memang kita yang buat, atau dari merekanya yang ngasih kontrak gitu? Merekanya kasih kontrak biasanya dari kita sih Mbak, biasanya. Sering ya, mostly ya semuanya kayaknya dari kita sih gitu. Kita yang ngasih kontrak ke mereka gitu supaya mereka jaga ya gitulah, jaga sesuai timeline gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan Ini ada pertanyaan nih, kan atau harus enggak gitu kan? dinotariatin apa enggak ya Mas? Sebenarnya enggak sih, kan biasanya kan di company kita biasanya punya procurement ya, atau enggak tim ya biasanya procurement sih. Nah dari situ aja sih Mas, gitu kayak cuman yang penting ada kayak perjanjian hitam putih tertulis, kemudian biasanya pakai materai juga, itu aja sih biasanya. Udah. Oke. Teman-teman. Oke, katanya kesulitan udah baik. Oke, kalau gitu lanjut aja ya teman-teman. Tadi kita udah ngebahas tuh kayak influencer marketing itu apa gitu kan, terus kenapa perlu pakai itu, terus gimana cara ngubunginnya sampai ke briefnya. Sekarang kita performance reviewnya. Ya karena gini teman-teman, itu sering banget loh kita tuh kita bikin campaign sama influencer tapi kita nggak peduli sama hasilnya. Itu sering banget brand kayak gitu juga ada gitu. Makanya kalau saya sih sayang banget kita udah ngelakuin ini kok buang-buang duit gitu kan, tapi kita nggak mau tahu reviewnya atau resultnya kayak gimana gitu kan. Nah itu penting untuk dilakukan. Nah, biasanya kalau kita pakai agensi atau vendor itu biasanya juga saya tuh belum nemuin agensi atau vendor yang memang mereka tuh bikin reportnya tuh benar-benar detail dan bagus gitu ya. Biasanya tuh mereka cuman kayak PPT yang isinya adalah diceplokin aja si screenshot dari si kontennya influencer, udah kita suruh ngelihat data itu aja gitu. Padahal kan ya kita ekspektasinya adalah diolah sama mereka gitu kan, sehingga ya kita bisa dapat kayak summary-nya tuh apa, rekomendasi ke depannya tuh apa gitu kan. Terus ini tuh campaign ini tuh bagus nggak sih, works atau enggak sih gitu kan, hasilnya tuh bagus atau enggak, mereka tuh harusnya ngasih itu kan. Cuman kebanyakan rata-rata tuh ya enggak, kecuali kita memang minta gitu sih. Nah kalau saya ketemu agensi yang kayak gitu biasanya saya minta secara detail, bahkan saya ngasih referensi nih reportnya kayak gini gitu. Jadi yang harus ada itu adalah ya pertama overview-nya sih. Jadi deliverables-nya tuh berapa gitu. Jadi campaign tersebut tuh ada berapa influencer yang ngepost konten dan totalnya tuh berapa konten gitu ya. Kadang ada influencer yang ngepost 2 konten atau berapa gitu kan. Terus periodenya kapan sama campaign result summary-nya. Summary-nya aja dulu. Terus nanti summary-nya kayak campaign-nya tuh berhasil karena bla 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 gitu. Nah, itu ada di step di awal. Terus nanti isi report-nya kayak mulai dari total reach, impression, engagement, CPI, CPA gitu ya. Kalau saya sampai ke total conversion-nya gitu. Karena yang punya data conversion itu saya sendiri ya. Saya kan nanam UTM atau link gitu kan. Link yang mana kita bisa ngelihat tuh seberapa besar orang yang beli menggunakan link si QRL tersebut. Nah, itu saya punya datanya. Terus juga
kayak pengguna yang menggunakan kupon saya tuh ada berapa orang gitu. Nah, itu biasanya saya juga ada di sini nih, saya tulisin di total conversion-nya. Itu biasanya saya sendiri yang isi gitu ya. Terus jadi best post-nya itu kayak apa aja gitu lah. Nah, itu nanti bisa kita tampilin di situ di reportnya. Terus sama summary-nya sih, kayak kesimpulannya dari campaign tersebut tuh apa gitu kan. Terus kurangnya tuh apa yang perlu ditingkatkan tuh apa gitu. Karena penting juga ke depannya kita pasti akan bikin campaign yang sama. Terutama kalau e-commerce biasanya tuh ada campaign yang berulang, kayak double date itu kan pasti dari Juli sampai Desember itu kan selalu berulang ya, ada double date kayak gitu. Nah, kita strateginya tuh bisa kita kembangkan untuk kedepannya gitu. Makanya saya perlu banget ini data-data kayak gini. Terus rekomendasi untuk campaign selanjutnya, apakah menggunakan tipe campaign yang sama, apa perlu mengganti KOL atau influencer gitu kan. Dari semua influencer tersebut, mana yang works, mana yang enggak gitu kan, dan mana yang bisa kita pakai lagi gitu kan, mana yang enggak gitu. Nah, ini detailnya nih. Biasanya ini dari semua influencer yang kita coba gitu kan, pakai itu nih, ini bisa kelihatan estimasinya nih teman-teman, kayak CPI-nya, cost per impression-nya berapa. Nah, ini dari agensi sih. Mereka ngasihnya impression doang kan, padahal kita butuhnya adalah kalau saya butuhnya reach ketimbang impression. Ya impression boleh, tapi reach sih yang paling utama. Reach, engagement, sama ya conversion-nya nanti gitu. Nah, itu bisa kelihatan segini gitu kan. Ya kalau agensi memang dia pengennya kelihatan bagus kan gitu. Kalau impression kan pasti udah banyak, udah paling tinggi gitu kan. Makanya itu berpengaruh terhadap si ininya, berpengaruh terhadap kualitas hasilnya gitu, resultnya gitu ya. Kira-kira seperti inilah teman-teman. Jadi kita harus detail banget ya, dari mulai reach-nya, impression-nya gitu kan. Ini IR tuh impression rate-nya gitu lah. Berapa orang yang nonton dari total followers-nya, likes, comment, total engagement, IR, CPI, sama actual CPI-nya berapa. Gitu deh teman-teman. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita ada exercise? Oke, boleh nih teman-teman. Oke, dari Kak Bagas langsung ada pertanyaan nih. Silakan Kak Bagas. Oke, terima kasih Kak Olin. Mas Jumali mau nanya Mas, kalau semisal nih kita brand baru gitu ya Mas ya. Nah, terus kita bikin postingan. Nah, postingannya itu mungkin di konten kreatifnya itu ada influencer gitu. Misal contoh Iqbal Ramadan gitu. Kita masukin di dalam postingan kita gitu. Nah, itu sebenarnya bakal kena pasal apa gitu Mas, atau gimana ya, atau boleh-boleh aja atau sah-sah gitu, gimana ya Mas ya kira-kira? Sorry, tapi itu kita kerjasama dengan Iqbal nggak, Mas? Enggak. Nggak. Ini Ya itu nggak boleh. Maksudnya itu buat gimana nih? Maksudnya kalian bikin konten, tapi pakai fotonya Iqbal gitu kan? iya, Ya itu nggak boleh banget, Mas. Itu akan jadi, ya saya nggak tahu pasalnya apa, tapi yang pasti itu adalah ya apa namanya, kayak memanfaatkan orang lain gitu kan untuk program apa, untuk keuntungan kita gitu kan. Ya itu nggak pernah sih ada brand yang kayak gitu sih, Mas, melakukan itu. Makanya itu dihindarin banget. Kita bisa dituntut sama si Iqbalnya sih kalau kayak gitu. Gitu ya. Saya kalau bisa. buat meme gitu Mas, boleh? Gimana? Kalau misalkan dibuat meme, Kalau buat meme, kalau memang itu udah kayak general banget gitu kan, memang kalau meme tuh udah sering ya gitu, ya nggak apa-apa sih gitu, kayak cuplikan dari film gitu kan, biasanya kayak ADC si Cinta siapa, si Dian Sastro gitu kan, itu juga ya bisa aja sih, cuman tergantung lihatnya sih Mas gitu. Kalau memang kita memang itu kayak meme-nya tuh udah kayak general, udah ini banget, orang tuh ngomongin semua dan kita ngelihat dari brand-brand lain juga melakukan itu, ya kita nggak apa-apa sih ikutan gitu kalau menurut saya. Tapi kalau kita pertama ngelakuin itu, saya sih masa agak jujur agak deg-degan sih, karena itu kan kita ngambil cuplikan dari film gitu kan, dan itu takutnya kena pasal gitu-gitu sih gitu sih Mas. Tapi so far kalau saya itu ya kayak gitu sih, akan bikin konten yang memang pertama memang udah pernah di-share orang lain gitu, memang udah viral gitu kan, sehingga itu akan mengurangi ya nggak akan, maksudnya brand juga udah si influencernya udah tahu lah bahwa ya memang dia terkenal gitu kan. Ya, itu menurutku nggak apa-apa. Kayak kemarin itu saya pakai cuplikan dari Star Wars itu kan. Nah itu ya karena memang itu udah general orang pakai, jadi saya pakai juga nggak apa-apa gitu sih. Tapi kita ngolah dengan gaya apa, dengan style kita sendiri sih, konten-kontennya kayak gitu sih Mas. Jadi intinya adalah hindari pakai ini ya, pakai cuplikan film ataupun influencer lain gitu ya, tanpa izin dari mereka gitu sih. Tapi kalau memang itu udah kayak terkenal banget, ya nggak apa-apa sih, maksudnya meme-nya viral ya kita bisa pakai itu sih gitu. oh oke Mas. Jadi kalau misalkan kan saya juga sering ngelihat juga ya Mas ya, beberapa company juga
bikin campaign itu ada influencernya gitu Mas, kayak misalkan BTS gitu. Berarti nggak apa-apa ya kalau misalkan yang udah tadi Mas Jumali bilang yang udah di apa namanya emang udah general banget gitu, orang-orang udah sering make sebagai campaign, itu nggak masalah ya Mas ya kalau misal kayak gitu-gitu ya Mas ya? Iya, nggak masalahnya karena memang udah banyak orang yang melakukan itu ya Mas gitu. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih gitu. Cuman saya sebenarnya agak ragu makainya juga. Cuman kalau memang udah banyak banget yang make ya itu udah general dan kita nggak apa-apa sih gitu. Kalau saya kayak gitu. Karena saya juga sering kali melakukan itu sih gitu. Nggak apa-apa Mas. Gitu. Oh, Contohnya kayak gitu sih. Ya kalau kita pakai contoh saya juga ada nih campaign apa namanya kayak giveaway BTS gitu kan, album BTS. Cuman BTS kan kita udah tahu ya di Indonesia punya e-commerce mana kan gitu kan. Nah kita tuh pakai BTS-nya itu nggak berani nampilin videonya. Waktu itu kayak ada desainer saya tuh mau nampilin si videonya si BTS. Saya nggak mau karena itu bisa aja kita dikena pasal-pasal gitu loh. Jadi waktu itu ya udah kita nampilin ininya aja produknya BTS sama kayak apa namanya giveaway-nya tuh mau apa gitu. Itu aja sih. Saya nggak berani sampai yang detail gitu atau enggak kemarin kan ada itu ya BTS yang rame ya yang lagi rame si McD sama BTS gitu kan ya kita bisa pakai konsep itu tapi mungkin ya bisa nggak pakai si BTS-nya gitu kan banyak kan kayak brand-brand tuh yang pakai konsep tersebut misal wadah minumannya itu kan warna apa ungu ya gitu nah kita bisa pakai warna ungu itu tapi mungkin diganti tuh wajah BTS-nya diganti siapa gitu-gitu sih bisa diganti. berarti selagi kalau misalkan soft selling mah sah-sah aja sebenarnya Mas ya? Iya betul sih. Ya sah-sah aja dan tadi yang seperti saya bilang sih, gitu. Oke, makasih Mas Jumali. Oke siap, sama-sama Mas. Oke, terima kasih Kak Bagas. Mungkin ini Kak Widya udah unmute mau nanya ya Kak? Kalau misalkan Kak Widya. Halo? Atau kepencet doang? Oke, mungkin atau dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya nggak nih tentang tadi yang udah jelasin dari awal banget sampai sekarang mungkin ada yang baru kayak kepikiran, oh iya ini kalau kayak poster kayak gini gitu. Oke. Atau mau teman-teman yang pernah tadi kan ada yang udah pernah ngelakuin influencer marketing ya gitu, udah pakai KOL. Mungkin ada mau sharing sesuatu gitu kan. Mungkin ya bisa aja gitu. Gitu. Karena ya mungkin ada banyak cerita lah pasti kalau pakai influencer gitu kan. Iya benar-benar. Iya. Oke, dari teman-teman ada nggak yang mau sharing nih? Kalau nggak ada kita mau latihan nih. Atau kalau mungkin dari Mas Jumali paling sering nih Mas biasanya kayak yang kayak dramanya itu drama apa sih Mas biasanya? Tadi kan kayak banyak drama katanya. Oh iya, biasanya ya itu sih nggak taat deadline tuh udah banyak banget sih kayak gitu. Makanya itu kita harus kejarin sih. Kalau sekarang sih enak ya Mbak karena saya pakai agensi biasanya saya nge-push-nya cuma ke satu orang ke agensinya doang gitu kan. Tapi kalau biasanya dulu kalau memang kita pakai influencer banyak gitu kan, ya kita harus nge-push satu-satu. Itu kayak ya gitu kan maksudnya gitu. Itu yang pertama. Terus ada kayak yang influencernya tiba-tiba ngilang gitu kan di hari H-nya itu ya seperti yang saya bilang tadi gitu. Itu banyak juga kayak gitu. Terus influencer yang nggak mau revisi itu juga banyak yang kayak gitu. Mereka maunya mereka gitu kan. Padahal udah dikasih brief, tapi nggak ngikutin brief gitu kan. Tapi ya maunya mereka aja. Maksudnya kontennya bener-bener di luar brief gitu. Ya kita nggak mau. Makanya di briefnya udah kita state bahwa ya kalian harus ngikutin ini pakai referensi ini gitu kan. Makanya tadi PKS itu penting banget gitu. Paling itu sih Mbak. Apalagi ya? Udah sih paling. Oke. Bener-bener ya. PKS itu bener-bener jadi penting banget. Untuk influencer yang gede sih banget. Oke, kalau gitu mungkin dijelasin aja kali exercise ya. Kalau gitu Mas. Oke, iya itu ada waktu masih agak lama sih. Jadi sorry, mana tadi? Jadi teman-teman, jadi nanti kalian bikin grup masing-masing. Kan kalian kan udah punya brand masing-masing ya, gitu sama kelompok. Jadi kita pengen teman-teman tuh cari influencer. Yang pertama tuh ini tentuin objektifnya dulu. Kira-kira campaign untuk brand baru kalian itu mau apa gitu objektifnya? Apakah untuk awareness aja? Apakah untuk sales gitu ya? Nanti tuh tujuannya ada objektif ini supaya ya kita bisa memilih buat si ininya sih strategi campaign-nya mau kayak gimana, kreatifnya mau kayak gimana ya gitu. Itu tentuin objektifnya dulu. Lalu nanti adalah pilih nama-nama influencer yang memang sesuai dengan brand kalian. Tadi saya bilang bahwa bikinnya bisa pakai kayak gini aja. Apa namanya ini tabel ini ya gitu.
gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk menentukan influencer itu kita harus menyesuaikan dulu si karakternya influencer dengan brand kita gitu ya. Kalau mereka lebih, kita brand tentang kosmetik, ya kita bisa nyari yang beauty otomotif, cari yang memang suka otomotif gitu ya, kayak banyak motomobi dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi pilih, jadi kalian isi aja kecuali harganya. Gimana cara ngisi follower sama AR-nya? Kalian bisa lihat di Social Blade ataupun di Plank tadi ya, gitu bisa ngelihat di situ. Kalian tulis, terus ini price-nya nggak usah karena ya kalian harus ngubungin kan gitu. Terus sama reasons, alasannya kenapa kalian pilih itu gitu. Terus ini pilih sebanyak-banyak, terserah kalian kalian itu efektifnya mau pakai berapa sih untuk influencer ini, kira-kira mau 10 juga nggak masalah gitu kan, mau 5 juga nggak masalah. Cuman kalau saya minimal 5 ya gitu. Minimal 5 ya, karena sedikitan kalau cuma 1 nanti gitu. Terus cari konsepnya. Konsepnya tuh mau kayak gimana sih untuk influencer campaign ini gitu ya. Apakah mau pakai sekedar ngefoto produknya doang gitu kan, si influencer pakai produk terus si foto, atau mungkin ada produk review kayak si influencernya tuh kayak jelasin nih dia malah lagi pakai kosmetik ini gitu kan, terus ternyata hasilnya bagus banget gitu kan, itu bisa kayak produk review. Atau bisa pakai guerrilla marketing kayak si yang dilakukan Traveloka atau Aukarin. Tapi kalau mau pakai ini sebenarnya agak lumayan butuh waktu lama nih teman cari inspirasi kayak gini gitu ya. Atau kalau kalian memang udah ada ide silahkan gitu ya, ataupun konsep kreatif lainnya. Sama nanti ketika udah dapetin mau bikin apanya, kalian nanti bisa kayak cari referensinya sih, visualnya mau kayak gimana, atau mood boardnya aja udah gitu. Jadi itu aja. Gimana teman-teman? Tugasnya clear? Clear nggak nih teman-teman? Jadi teman-teman nih bikin tabelnya aja di atas, terus kemudian tentuin objektifnya dulu nih dari brand teman-teman ya yang udah ada. Terus habis itu teman-teman di list influencernya, kemudian bikin konsep untuk marketingnya gimana nih? Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya nggak nih terkait exercise? Nanti akan dibagi breakout room sesuai kelompok masing-masing. Ada yang mau nanya nggak? Ya dong, nanya nih. Masih ada waktu sebelum aku pindahin ke breakout room. Terbingung. Oke, aku anggap paham ya teman-teman. Oke, ya kayak nih. Jadi kita bakal exercise untuk nentuin bikin campaign dengan influencer marketing nih. Jadi di kelompok nanti di breakout room teman-teman tuh tentuin objektif dari marketingnya ini apa. Kemudian di list nih influencer nama-namanya sesuai yang dibikin aja kayak tabel yang dicontohin di PPT. Kemudian bikin konsep untuk kreatifnya bakal kayak gimana. Oke, ya betul. Jadi ada namanya engagement rate. AR itu apa? Engagement rate ya, Mbak. Itu bisa dilihat dari tadi Social Blade atau di Planks gitu ya. Nanti buka aja di situ bisa langsung dapet tuh. Daripada kita ngitung sendiri PR gitu kan. Gitu ya. Udah. Oke, mantap. Kalau gitu aku pindahin ke breakout room masing-masing aja ya, teman-teman. Oke. Oke, studentnya udah masuk lagi nih ke main room-nya, Mas. Oke. Gimana teman-teman, udah pada ngerjain semua? Selesai atau? Kayaknya banyak yang belum selesai ya. Udah, tapi yang brief konsepnya belum, Mas. Oh ya udah. Ada yang mau share nggak? Sharing aja. Boleh yuk. Di sharing tadi di exercise seperti apa? Ada yang udah sampai mana aja nggak apa-apa kok teman-teman. Biar di review nih sama Mas Jumalinya. Yuk, dari kelompok berapa nih? Kelompok 3, 4, 1, kelompok 2. Jangan malu-malu dong. Kelompok 3 mungkin? Atau kelompok 4? Atau kelompok 5, Kak Cantika tadi kayaknya udah keluar duluan. Tapi ini nggak mungkin dibuat PR soalnya kan, Mbak. Ya nih, nggak ada PR-nya nih teman-teman. Biar dapat feedback-nya langsung. Gimana teman-teman? Tapi teman-teman udah pada ini nggak? Maksudnya tadi dapat nggak sih dari mulai nyari influencernya sampai tadi
nentuin sisi kayak strategi kreatifnya gitu-gitu. Kira-kira tahu nggak, dapet kan cara buat nyarinya gitu-gitu? Atau mau ada yang share gitu nggak? Boleh dong teman-teman sharing tadi gimana nih kayak susahnya. Oke, Kak Herlina boleh nih sharing. Oke, ya. Iya, minta tolong tahu ke Kak Bagas ya, share. Oh iya, mungkin Kak Mas Jumali bisa dimatiin dulu nggak share screen-nya? Oh iya, bentar, sorry. Baru ingat juga. Oke. Boleh nih kelompok 1 mau sharing. Ini tadi kita baru sampai sini sih Mas, jadi Oke, belum sampai ke yang brief konsepnya. Karena kita di bidang apa namanya, project kita itu minuman sehat, jadi kayak yang jus gitu untuk diet, terus untuk apa namanya kecantikan juga gitu. Nah jadi kita pilih beberapa influencer kayak Master Publisher itu kan dia kategorinya kayak selebriti. Channelnya kita semuanya pakai Instagram. Terus topiknya sama semua karena kita kan awalnya fokusnya di healthy drink gitu. Nah kontennya itu semuanya story kita samain biar resepnya sama, kuantitinya satu. Nah followersnya itu kayak dari Publisher itu punya 10.000 lebih, tapi dia PR-nya 1,9. Alasannya karena dia punya engagement yang tinggi, followersnya juga tinggi, terus udah terkenal banget personal brand healthy-nya gitu. Terus selanjutnya ada Maria Vania, Instagramnya followersnya itu 3 jutaan, PR-nya 4,9. Dia punya kenapa kita masukin Maria karena dia IR-nya tinggi, terus dan semua orang juga tahu dia personal brand-nya bagus. Oke. Terus juga cowok-cowok kayaknya bagus pasarnya gitu di sini. Iya sih. Terus ada 9 Fit Indonesia itu 300.000, IR-nya 1,66. Dia healthy personal brand. Terus ada yang mikronya, kita punya Mary Elizabeth, itu kayak yang dia cuma fit girl and entrepreneur sih, tapi IR-nya lumayan 1,2. Terus yang makro ada Juragan 99 dengan follower 1.400.000, IR-nya tinggi 6,9. Dia sudah terkenal banget kan kayak personal branding-nya, terus punya IR yang tinggi. Itu sih, Mas. Oke. Saya baru tahu sih Juragan 99 ini ternyata memang kesehatan ya. Maksudnya sering banget kayak ada concernnya kesehatan sih kayak gym dan lain sebagainya ya. Iya, benar banget. Oke. Mbak, kalau 9 Fit Indonesia tuh bukannya ini ya, kayak gym, jenis gym bukan sih? Punyanya Andin bukan sih? Coba Mas Bagas mungkin bisa dikasih lihat nih. Iya Mas, jadi 9 Fit Indonesia tuh si Bobby Ida itu loh Mas. Iya emang dia kan spesialisasinya nge-gym ya, tapi kan dia juga concern juga Mas terhadap healthy. Halo? Halo. Iya Mas, putus-putus ya emang. Halo. Sorry, iya, koneksi saya nggak stabil. Oke, gimana Mas? Sorry banget. Iya. Oke. Jadi kan 9 Fit ini itu kan yang jadi personal branding itu kan si Bobby Ida-nya itu ya Mas ya. Nah, si Bobby Ida ini kan emang dia concern-nya emang brandingnya itu kan di gym ya, tapi dia juga concern terhadap healthy juga, kesehatan juga. Nah, jadi ya kenapa kita pilih dia karena ya cocok juga masih inline sama topik yang kita bahas sih, healthy drink gitu. Itu sih Mas kurang lebih. Oke. 9 Fit itu bukannya ininya ya, tempat gymnya ya Mas? Brandnya bukan sih? Kenapa nggak Bobby Idanya aja Mas? Salah Mas, tadi username-nya salah masukin dia. Oke. Makanya ini kok Bobby Idanya kok bener.
Oke, ya udah berbeda betul gitu ya. Jadi kalau sama brand kayak gini bukan kategorinya bukan si influencer berarti. Jadi kayak ya istilahnya kita ada kayak partnership sih sama brandnya. Ya bisa aja kalau kalian partnership sama brand 29 Fit tadi gitu kan, tapi kalian bisa saling mungkin tukeran postingan dan lain sebagainya gitu sih. Jatuhnya lebih kayak gitu. Tapi itu bukan termasuk ke influencernya gitu sih, Mas. Gitu. Terus sama topiknya paling ya. Nah, topiknya itu kita tuh lebih bukan topik kalian gitu ya, bukan topik kontennya kayak healthy drink, tapi itu lebih kepada Master Corbusier itu tuh dia tuh lebih dikenalnya itu sebagai apa sih gitu loh. Mungkin ya bisa aja dia kan sebenarnya dulu kan sempat jadi ini ya kayak apa sih namanya pesulap sama mungkin dia juga tapi juga aktif di bidang kesehatan gitu kan. Ya mungkin kalian bisa nulis itu sih. Kalau healthy drink itu kan kayaknya brand kalian ya gitu. Betul nggak? Iya, betul. Oke, kayak Maria Vania tadi kan juga apa namanya kayak mungkin tuh lifestyle influencer tapi dia juga fokus ke kesehatan gitu kan. Ya itu bisa dipakai gitu kan. Tapi memang namanya bukan healthy drink sih harusnya tadi gitu sih. Oh iya. Paling Jadi itu ya, lebih ke ininya apa namanya? Influencernya gitu. influencernya betul, iya gitu. Tapi ini secara overall memang udah betul sih gitu. Jadi influencernya kita pilih berdasarkan sesuai dengan ini kan, sesuai brand kita gitu. Brand kita adalah minuman kesehatan dan dipilihnya adalah influencer yang memang mereka juga concern di kesehatan gitu ya. Itu oke, udah. Semuanya mau di story nih? Atau enggak di feed juga atau gimana gitu? Kita mikirnya tadi stories aja sih, kayak semuanya stories karena kan ini kan kayak awalnya untuk list aja kan, dan kita belum kayak nentuin pakai influencer yang mana, jadi kita samain aja subjeknya semua stories, jadi nanti kita analisisnya lebih mudah. Oke, nggak apa-apa sih kalau ngomong kayak gitu Mbak gitu ya. Yang penting tadi udah betul dalam menentukan si influencernya gitu sih. Oke, ada lagi nggak Mbak mau ditanyain atau apa? Mau share lagi? Nah, untuk yang konsep brief tadi maksudnya kita kayak yang udah ininya ya Mas ya, apa yang harus diomongin gitu-gitu. Bukan tadi tuh bukan apa yang harus diomongin sih, kayak kira-kira tuh setelah dapat influencernya ini kita itu mau bikin tipe kontennya tuh kayak gimana gitu loh. Apakah si semuanya ini nih dari Corbusier gitu-gitu, apakah mereka cuman kayak kontennya itu dia tuh kayak seolah-olah mau lagi minum gitu kan, terus nanti ngepost gitu tentang minuman itu aja, atau mau ada konsep kreatif lain gitu, kayak misal yang tadi guerrilla marketing, kalian punya konsep yang mungkin si Deddy Corbusier kalian bikin kalian suruh bikin kayak apa gimmick-gimmick apa gitu loh. Jadi itu tadi lebih kepada konsep dari si ininya sih, kontennya. Storyboard gitu ya Mas. Storyboard juga bisa sih gitu. Tapi yang pasti adalah ya konsepnya mau ngapain secara gedeannya dulu, jangan diturunin detail sih. Ya tadi mungkin kalau Master Corbusier mau kayak bikin story-nya adalah yang penting ngomongin soal dia mau ngomong biasa pakai video sambil nunjukin minumannya, udah gitu aja. Paling kayak gitu. Atau konsep yang lainnya sekreatif mungkin. Tadi kan aku udah beberapa kali nge-share ya tentang konsep-konsep kreatif kayak gitu. Jadi kalian bisa ngambil contoh dari situ sih, Mbak. Oke Mas. Oke, jadi kayak gitu. Sama tadi tuh kurangnya salah objektif sih. Jadi kalian harusnya awalnya nentuin dulu objektifnya kira-kira apa dari campaign influencer ini gitu. Baru ketahuan sih nanti buat nunjukin si apa namanya kontennya mau kayak gimana. Objektifnya boleh tahu mau apa, Mbak? Mas, awareness. Kita produknya kan karena baru awareness gitu. Nah, mungkin gimana tuh Mas misalnya dari influencer ini, menurut Mas Jumali dari mananya sih yang bisa kita lihat? Sorry, dari mananya tuh gimana Mbak? Maksudnya ini kan list influencer yang kemungkinan akan bisa kita pakai gitu. Nah, kalau misalnya kita mau brand awareness gitu, nah untuk menganalisisnya itu yang lebih tepatnya influencer mana yang kita pakai itu dari mana Mas? Untuk ngelihat influencer yang tepat gitu ya? Iya, untuk dari brand awareness, apa dari followernya, apa dari PR-nya? Enggak juga, itu biasanya kalau objektif itu kita nentuinnya kita aja sih Mbak, kayak misal kita mau ini kan launching produk baru gitu kan, udah pasti itu adalah awareness gitu kan. Nah tapi influencernya adalah kalau apa namanya awareness itu berarti influencernya adalah orang-orang yang memang pertama sesuai dengan karakter brand kita, itu udah tepat si orang-orang ini ya, influencer ini udah tepat. Dan
Ya sebenarnya lebih kayak gitu aja sih Mbak, nggak yang pilih. Intinya adalah yang penting adalah tepat sesuai dengan brand kita aja gitu, influencernya, nggak ada yang kayak nentuinnya yang lain-lainnya sih sebenarnya gitu sih. Karena kan masih influencer ya, masih awareness ya. Jadi tadi yang pertama adalah kesesuaian si influencer dengan brand kita, sama yang kedua paling adalah kayak ngelihat dari ya followersnya banyak atau enggak gitu sih. Nggak ada yang detail banget sih Mbak. Paling kayak gitu. Tapi ini udah bener kok buat ini. Kalau buat awareness juga gitu. Jadi sekali lagi bahwa kalau mau nentuin tadi apa namanya tipe-tipe KOL-nya, yaitu sebenarnya ya siapapun bisa gitu kan dijadiin sebagai influencer untuk objektif awareness. Tapi adalah mungkin nanti dari segi kontennya sih lebih kepada itu Mbak gitu. Kalau mungkin kontennya pakai masker Corbusier gitu kan karena awareness, ya udah berarti si Deddy Corbusier itu ya nampilin produknya mungkin kayak gitu. Atau mungkin kalau mau sales ya nanti kontennya akan beda lagi. Jadi itu objektif tadi digunakan untuk membuat si konten, kalau saya kayak gitu, bukan untuk menentukan si influencernya gitu ya Mbak. Oh ya, berarti disesuaikan sama konten kita gitu ya Mas? Iya betul. Kalau awareness nanti ya pokoknya konten-kontennya adalah yang berisi konsep yang memang bisa menggerakkan orang untuk aware tentang produk kita aja gitu sih. Gitu. Ya. Ada lagi Mbak atau cukup? Udah cukup sih Mas kalau dari aku, makasih. Oke, siap. Oke, thank you Mbak. Oke, makasih Mas Jumali. Oke Mas Bagas. Oke, mantap. Mungkin karena udah lewatnya udah lumayan banget nih Mas. Mungkin teman-teman ada mau menanya lagi nggak nih terakhir, mungkin Ya, setelah boleh nih. mengerjakan exercise baru kayak jadi bingung gitu terakhir sebelum kita tutup kelasnya. Ada nggak teman-teman? Ya, nggak apa-apa banget. Oke, belum ada nih kayaknya. Belum ada Mas sepertinya. Ya mungkin karena udah lewat hampir 20 menit juga, kelasnya mungkin sampai sini aja nih teman-teman. Terima kasih buat Mas Jumali hari ini udah sharing tentang Thank you influencer marketing. Mungkin dari Mas Jumali ada terakhir kali Mas buat teman-teman, ada gimana mungkin tips atau pesan untuk teman-teman? Apa ya, maksudnya ya sebenarnya ya kalau kalian mau terjun di dunia digital gitu kan, ya udah pelajarin aja sih, maksudnya lebih lebih detail gitu. Jadi kalau kalian memang mau soal social media spesialis gitu kan, ya mau nggak mau kan kalian juga kadang harus belajar soal influencer marketing gitu kan. Jadi jangan hanya stuck di satu ilmu gitu kan, pelajarin yang lainnya gitu sih kalau menurut saya. Ya, kalian juga berkembang karirnya itu sih. Jadi nextnya gimana Mbak? Aku pamit. Jadi halo, kedengeran nggak Mbak? Oh ya, tadi agak putus-putus Mas. Oke. Sampai mana tadi? Oh, sampai harus kalau mau belajar ke digital harus belajar semuanya secara lengkap gitu. Ya nggak secara lengkap juga, maksudnya kalau kalian memang pengen karirnya juga ini ya, iya, karirnya nggak cuma di sosial media aja, mungkin kan kalian juga bisa belajar yang lainnya gitu, menambah pengetahuan kalian sih gitu sih kira-kira. Nggak cuma hanya stuck atau fokus di satu karir tertentu lah gitu, biar meningkat di dunia digitalnya. Gitu paling sih, udah sih paling Mbak. Aku mau ucapin terima kasih buat dibimbing.id ya Mbak, udah semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman ya. Gitu. Amin. Oke, terima kasih juga nih buat Mas Jumali. Oke, mau ngucapin terima kasih juga nih buat Mas Jumali. Oke, udah semua ya, aku pamit. Udah kan? Oke, udah Mas, silakan. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Mas Jumali udah thank you semuanya. sharing sama kita. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Oke. Bye. Ketemu lagi Mas Jumali. Thank you. Oke, teman-teman, seperti biasa, sekarang boleh diisi langsung feedback-nya. 10 menit ya, teman-teman. Terima kasih hari ini sudah datang. Ya, gimana, Kak? Briefing untuk besok dulu, Lin. Sebentar, gimana besok kita itu? Besok itu gimana? Pertemuan kita besok. Oh, besok kita bakal kelas aja, Kak. Career class aja biasa. Kita kayak bakal talk show gitu sih. Oh, talk show ya. Tanya jawab kayak Q&A paling ya. Bakal banyak lebih kayak sharing-sharing gitu sih, Kak, nanti. Oh, oke.
Oke. Oke, jadi datang kayak kelas aja sih biasa gitu. Indah semua cerita yang telah terlewati dalam satu cinta. Kita yang pernah bermimpi jalani semua, hanya ada kita. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone talking to the moon?
feeling like I'm famous, the talk of the town. They say